Halo teman-teman, selamat malam. Selamat datang di acara seminar diskusi karir di industri animasi bersama Maring Animasi. Kenalin, sebelumnya nama aku Made, aku sebagai moderator di acara malam ini. Dan aku akan memperkenalkan narasumber yang seru-seru banget gitu ya. Bikin animasi 3D yang natural dan fluid kayak gini atau gini, Maring Animasi cocok banget buat pemula. Gak pernah ngedesain atau megang blender, gak perlu minder. No mahal, no ribet. Nah, di antaranya narasumber kita yang pertama itu ada Kak Urekan Faiz sebagai 2D generalis dan content creator. Halo guys. Kemudian ada narasumber kita yang kedua, Kak Merlingga sebagai 3D designer yang Dan yang terakhir ada Kak Anissa Della Frinda sebagai 2D generalis dan animation director. Hai guys, salam kenal. Nah, teman-teman, pasti kan udah nggak sabar banget kan buat kenalan lebih jauh dengan para narasumber di sini. Nah, aku mau dong di antara kalian nih, kalian bakal perkenalan singkat dulu mulai dari Kak Faiz deh, boleh? Silahkan Kak Faiz, waktu dan tempat dipersilahkan untuk perkenalan. Halo guys, salam kenal ya. Nama gua Urekan Faiz. Sesuai yang ada tulisan di kiri bawah tuh, bisa dipanggil Urekan boleh, dipanggil Faiz boleh. Jadi ya gua bisa dibilang udah cukup lama lah ngatik untuk gambar dan animasi. Dan kebetulan kesempatan kali ini diajak sama Bang Maring Animasi lah ya. Bang Maring Animasi buat ngisi seminar online kali ini. Jadi ya salam kenal lah guys ya. Panjang, simple aja. Iya, mantap Kak Faiz gitu. Oke, Kak Lingga kenalan dong boleh nih. Oke, dengar nggak? Aman. Perkenalkan ya, nama saya Merlingga Adi Bijaksana, panggil aja Lingga. Saya sebagai 3D designer sekarang saya kerja di Lokomunikasi sebagai 3D designer, itu di bidang event organizer gitu. Biasanya pengerjaannya bukan event organizer yang buat orang nikah ya, tapi lebih ke event organizer buat korporat ya, BCA gitu, sama Telin dan lain-lain lah, itu aja. Mantep Kak Lingga. Nah, yang terakhir nih, Kak Anissa Della Frinda atau Kak Adel, silahkan perkenalkan diri. Halo guys, selamat malam. Kenalin aku Anissa, dipanggilnya Adel aja nih. Aku di titelnya kan di posnya punya 2D animasi ya. Aku sebenarnya 2D generalis juga. Sekarang aku sebagai animation director di salah satu perusahaan yang mengerjakan animasi untuk anak kebutuhan khusus. Ya, aku udah di ini mungkin udah dari tahun 2020. Oh iya, ini sebagai pertama banget aku berada di sini, jadi suatu kehormatan ya dari animasi itu. Makasih juga untuk mengundang aku sebagai narasumber. Mantap banget. Jadi nggak sabar banget nggak sih buat kenal lebih dalam gitu. Nah, oke, kita nggak usah lama-lama, kita langsung ke pertanyaan yang pertama nih. Nah, untuk kalian bertiga, menurut kalian nih gimana sih proses kalian sampai di titik ini ya sekarang gitu, yang dari job desk kalian, dan motivasinya itu apa sampai bisa di titik ini gitu? Mulai dari Kak Lingga dulu deh, boleh? Silahkan. Oke. Proses ya. Sebelum itu gue boleh izin buat share story aja biar kita tahu gimana perkembangannya gitu. Gue boleh minta tolong Amel. Nah, ini story sebenarnya tahun kemarin sih belum dihapus. Nah, ini IP yang saya kembangin sih. Namanya Pon-Pon. Nah, ini kerja di kantor sebelumnya, dia meta human gitu, influencer gitu. Nah, ini trailer gitu, buat trailer. Nah, ini proses pengerjaannya. Nah, ini kebutuhan buat TV berita gitu di Today. Ini
pengajian iklan sih. Nah ini buat iklan korporat Prudential. Nah ini environment blok A. Nah ini kafe, environment kafe. Nah ini karakter-karakter yang saya kembangin sih lebih ke buat foto, bukan foto. Nah, ini modeling yang tadi buat Meta Human, beberapa aset buat modeling. Nah, ini buat Prudential, iklan-iklan kebutuhan buat dari perusahaan Prudential sih. Bukan pada umumnya, tapi lebih ke kebutuhan dari buat perusahaan gitu, kebutuhan di sektor perusahaan aja, ke klien atau apa gitu. Nah ini pengerjaan buat acara-acara biasanya LG gitu, buat acara event-event. Sinarmas ini BC, apa gue lupa. Nah ini buat apa, sosial media. Nah itu aja sih, selama 3 tahun benar-benar di industri kreatif itu sih. Jadi saya dari awal masuk kerja tuh sebenarnya paling awal banget masih kuliah, tapi gue ikutan ngajar sebagai asisten pengajar di Kementerian Pendidikan gitu di Bandung, disuruh ngasisten. Itu pertama kali bener-bener masuk dunia kerja lah gitu kan. Awal sebelum lulus deh semester 7, terus baru ke Jakarta, masuk ke agensi terus ke PH, baru sekarang di event organizer. Semuanya sebagai 3D designer sih, ada lagi. Wah, mantap banget kali nggak? Tadi kalian lihat kan itu keren banget. Itu 3D gimana cara buatnya? Wah, langsung goosebumps. Mau dari yang dekolgen, mau dari yang asuransi, semuanya tuh, mantap banget kan. Bahkan tadi yang VR ya, apa karakter itu tadi ya, itu keren banget sih, kayak banget nih. Berat gak tuh bikinnya tuh? Keren banget. Wah, mantap banget kan. Wah, oke, sekarang kita ke Kak Faiz gitu. Ayo, silahkan tunjukkan semuanya. Dan jangan lupa kasih tahu juga ya prosesnya sama motivasinya sampai di titik sekarang tuh apa gitu. Silahkan. Ya mungkin gue nggak perlu pakai share screen lah ya, atau ntar kalau misal ada gue udah ngirim ke Patpa ya buat ininya, linknya. Jadi kalau gue sendiri tadi kan gue udah bilang gue udah cukup lama berkecimpung di dunia gambar dan juga animasi. Dan kebetulan emang dulu gue dari kecil, bukan dari SD dan bukan dari TK, jauh sebelum TK malah gue udah diajarin buat bikin gambar. Dan yang funny enough, alat gambar pertama gue tuh bukan di buku gambar, alat gambar pertama gue adalah lemari. Jadi gue dulu sempat diajakin sama nenek lah ya, kalau nenek buat gambar-gambar gitu, terus ya coret-coret di lemari nenek. Dan terakhir kali gue cek sih harusnya lemarinya masih ada, cuma buat dokumentasi. Terus ya kalau di tracking baru bener-bener aktif dalam bikin gambar dan animasi sebagai kerjaan itu setelah masuk kuliah di sekitar 2016. Jadi kalau dihitung berarti apa tuh? 2045 kurang 2016 berarti berapa? Itu di 9 tahun ya, sudah sekitar 9 tahun lah untuk di profesi ini. Dan sekarang ya karena udah cukup lama, sebenarnya gue lebih fokus buat 2D animation, tapi karena ya tadi udah banyak kerjaan A, B, C, D, F, G lah ya, jadi generalis semua diangkat. Dan sekarang balik ke freelance lagi setelah berkeluh kesah di 2D di content creation ya. Tapi ya, apa ada kalau misal kalian mau tanya-tanya atau mau lihat yang tanpa suara, kalau mau lihat bisa sih, nggak ada, mau lihatin. Atau mau dikirimin juga linknya biar ada suaranya. Kirim di open chatnya kah? Biar dibukain buat share screen-nya. Itu yang latest project di YouTube bisa dibilang ya. Bikin macam opening gitulah buat saya. Minta tolong di share screen-in. Terima kasih. Are begins. It's ready to stay. Hurry down, lust like fire, perfect desire. Spiking green and silent is me. Critical to grass, it's a first time. Rescue ring of riches in trance. Lost in the heads of world obscure. A curse and second beyond. Touch sleep.
and piling the wounds, seeking redemption for this we have found. Rise, stand strong in the mirror with that buyers. In the depths of the darkness, they are conspires. Leaning over in the crimson blue. In their own world, secrets softly burn. Funny different when without them and I'm living this power, it feels it's to us and again. Sweetness they are in the face. Nah, itu apa latest lah ya, apa proyekan terbesar terakhir ya. Sebenarnya sekarang masih ada proyekan lagi, cuma emang ada lama produksi ya, kalian tahu kalau produksi film kan lama lah ya. Jadi masih ada ongoing satu lagi, yaitu Viva Fantasy The Movie yang kedua, itu full animated dari Minecraft. Jadi ya nanti ditunggu. Insya Allah tahun ini tayang sih, cuma belum tahu apakah berani ditaruh di bioskop apa kagak. Oke, itu buat kenalan awalnya gitu ya. Gila, mantep banget tadi. Berarti itu tadi frame by frame ya? Ya, lebih singkat lagi. Absolute Cinema, suhu keren sekali. Rasanya pengen kita nonton lagi ya. Untung tadi udah di-share ya linknya, jadi bisa kita nonton, kita spam like gitu kayak Boleh. benar ya. Hebat sekali memang. Oke, sekarang kita lanjut ke Kak Adel. Silahkan kalau mau ada showreel, mau tunjukin Porto boleh. Terus juga kasih tahu nih Kak Adel motivasinya sampai di titik sekarang sebagai 2D generalis dan animation director ya gitu. Silahkan Kak Adel. Kenapa bisa sampai di titik sekarang ya? Sama ya kayak yang mirip Kak Faiz juga gitu kan. Tapi aku nggak dari lemari sih, nggak apa-apa kan memang beda-beda ya pengalaman. Nah waktu itu emang dari kecil emang suka gambar. Terus aku memanfaatkan peluang dengan menjual gambar aku di SD. Lumayan lah waktu itu 500.000 per lembar itu buat diwarnain, itu main lari guys ya. Masuk SMP, SMA itu aku juga bareng teman aku itu buat comic strip. Temen aku nih ngomong jadi ini Andi sama Made ini nih. Salah satu rekan-rekan partner aku juga ini gitu. Nah setelah masuk kuliah dan kerja barulah aku lebih menekuni lagi pekerjaannya. Nah ini mau showreel tentang pengalaman aku. Nah, ini tahun kemarin ya. Lagi aku dari kemarin itu fokusnya di storyboard ya, mostly di tahun kemarin. Kelihatan ya? Nah, aku dari tahun 2020 sampai di tahun sekarang itu udah berpengalaman kerja di Genius, France, sempat juga ada freelance di Charms Animation, dan terakhir itu yang baru banget sekarang itu adalah di Gentle Guru. Di Rans aku ngerjain beberapa storyboard animasi untuk animasi kita di hasilnya. Terus ada juga si Lorong Waktu si AA, dan yang paling terkenal banget itu Cipung Abubu. Di Cipung Abubu kebanyakan aku yang membuat storyboardnya bersama tim aku lain di studio. Ini salah satu hasil. Genius juga nih. Genius itu waktu lagi masa jayanya banget, mereka itu ngebuat animasi penyelesaian soal MPK nih. Nah jadi pakai animasi, jadi biar si anak-anak yang ikut lesnya itu nggak bosan ngerjainnya. Nuansa horor. Ini salah satunya kayak MTK, gimana cara ngitung balon gitu biar nggak ngebosenin. Terus yang terakhir, makasih ya. Nah, terus Papa Olain ini ceritanya talent story ya, pokoknya nggak ngomong gitu, jadi kayak motion gitu. Selain itu, aku juga tuh di generalis, aku juga kadang buat desain karakter untuk aplikasi. Ini aplikasinya itu semacam kayak Halodoc tapi kompetitornya. Aku buat pilihan desain karakter gimana itu dari klien.
Nah, ini untuk personal project aku guys, makasih, emang gambarnya keren banget. Makasih banget, makasih. Dan ini konsep gambar konsep aku gitu. Nah, untuk animasi bisa di sini, tapi Mas Faiz paling keren banget sih, tadi aku juga goosebumps ngeliat animasinya. Nah, yang terakhir itu aku animasi director kan di Cetak dulu. Karena kita sekarang udah di era super modern yaitu AI, jadi sekarang animasinya itu sudah memakai teknologi AI. I know guys, ini pasti susah banget diterima, tapi kita harus beradaptasi. Nah, ini aku mau buat AI ya. Aku siap bagiannya aja ya, nggak harus pakai aktivitas. Pokoknya ini animasinya itu khusus untuk anak kebutuhan khusus sama orang tuanya gitu. Jadi kayak kebutuhan khusus kan banyak banget problemnya, dari tekstur makan, terus takut banget nggak mau orang tuanya. Jadi ini tuh udah I see you, AI even when you go away. gitu. Peek the blue, I know it's true. You'll come back and we will play. Gitu. You'll come back and we Ini will nggak play. AI, nggak mungkin Peek kita the udah blue, I see you, AI even when you kita go punya away. aplikasinya ya, jadi Peek bisa the kita pakai blue, I base know it's true. storyboard You'll yang come ada back and we will di sini play. juga. You'll come back and we will play. Oke, ini yang dari aku. Wah, mantep banget Kak Adel ya perjuangannya dari Rans Animation. Tadi juga ada project sendiri yang Olin, The News gitu, sampai yang sekarang pun beradaptasi ya jadi animation director untuk membuat AI. Pasti kayak gonjang-ganjing banget tuh ya. Mantep banget memang. Pokoknya yang lain juga gak kalah keren, apalagi Kak Lingga juga, Kak Urekan Faiz juga, kayak kalian dar-der-dor, mantep banget tadi tuh, wah gitu kan. Tapi bukan ngelihatnya kita tuh bukan jadi insecure ya, tapi kayak wah aku juga mau kayak mereka gitu kan. Makanya gimana cara kayak mereka, oke kita akan cook satu-satu, oke kan. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, aku mau kasih ini deh, teman-teman yang mau nanya 2 orang kayak raise your hand ya. Kalau nggak ada nih kita skip nih, ayo raise. Kalau ada yang mau nanya di antara narasumber kita yang dar-der-dor keren ya, angkat tangan nggak? Tadi awal-awal ada yang angkat tangan. Kamu ada yang pilih gitu, sangat termotivasi, mantep banget. Ini kalau aku pilih kalian bisa nih ya, karena tadi aku ngeliat yang paling aktif deh gitu. Waduh, oke, Dead Bush HD. Ayo, mau nanya, silahkan. Sama Kak Raza Sonafa Ilham, mantap ya. Ya, silahkan bertanya. Alamak, gitu. Oh, ada yang nanya nih. Oke, ada yang nanya ya. Dari kayak ini, softwarenya apa? Gitu. Oke, masing-masing kalian bertiga jawab deh. Software-nya kan beda-beda tuh. Gas, silahkan. Siapa nih yang jawab dulu? Oke, boleh deh dari Kak Adel dulu. Bagian mana nih? Yang storyboard, animasi, atau yang gambar? Semua spill. Bisa kok dipakai HP, pakai flip apa gitu, aku lupa. Flip-a-clip. Iya, flip-a-clip. Kalau untuk storyboard itu aku ngebuatnya di Storyboard Pro. Terus kalau untuk animasi itu aku buatnya di Tumbum Harmony. Nah, kalau yang sekarang ini yang dengan bantuan AI itu aku pakai Hailuo AI sama ChatGPT, Grok sama DeepSeek gitu. Kalau untuk ngebuat prompt lain-lain itu. Ya, kalau untuk komplitnya, editing, compositingnya itu di CapCut. Untuk boleh Kak Faiz, Kak Lingga gimana? Silahkan. Lingga dulu atau gue dulu? Boleh deh Kak Lingga deh. Kita pilih dar-der-dor. Oke, boleh. Gue dulu ya. Yuk. Kalau gue dari apa dulu nih? Semuanya spill. Tadi ada spill semua. Sok Lingga spill. Apa yang kamu gunakan semua? Kalau buat yang tadi yang karakter yang cewek itu yang dia kayak pembawa acara dan lain-lain gitu, itu tuh ada banyak banget sih pengerjaannya. Apalagi kan karena di situ kan nggak banyak orang tuh, jadi kayak harus bahasanya ngakal-ngakalin gitu ya. Terus dari kayak pertama pakai Blender, terus Unreal, terus Marvelous. Blender tuh buat editing, modeling apa-apa,
Unreal tuh lebih kebutuhan kayak kalau kita syuting apa-apa tuh kayak studionya gitu, kayak ruangannya. Nah itu Unreal pakai itu tuh. Terus buat rendering dan lain-lain di situ. Terus buat simulate gitu-gitu pakaian apa-apa kita pakai Blender gitu-gitu. Terus apalagi ya kayak bikin rambut apa-apa itu diedit di Blender. Apalagi banyak gue lupa. Ada banyak yang diakal-akalin gitu deh. Ada sekitar 7 aplikasi tapi gue lupa banyak banget. Terus kalau buat kebutuhan kayak buat iklan itu lebih ke Blender apa sih, kalau gue pakainya Blender gitu aja. Mantap banget, sampai Ada 7 nggak tuh? Beuh, mantap tuh. Oh, gue Apakah lupa tadi. meledak gitu kan? Oh itu jadi pertanyaan jadinya, udah biarkan itu, keep it to yourself aja. Satu lagi buat Apa-apa? texturing pakai Substance. Benar-benar nambah lagi itu, memang ya, memang suhu juga. Oke, kita ke Kak Rekan Faiz. Pakai software apa aja nih Kak tadi bikin? Oke, kalau gua sih ditanya software ya biasanya tinggal ketik aja tanda seru software. Dan malah dijawab sama gua. Ya kalau gue sih apa ya? Gue tipe orang yang biasanya tuh all in one software. Dari dulu sering banget kalau pakai aplikasi satu doang. Awal-awal tuh pakai Macromedia Flash ya, gue pakai buat bikin komik iya, buat bikin desain buku iya, buat bikin apa ya poster-poster juga pakai itu, animasi dari situ. Terus kan ganti ke Adobe Flash, Adobe Animate ya kan. Sama juga buat komik, buat desain buku, desain poster, desain IO itu di situ juga. Sekarang pun kebawa kebiasaan kayak gitu, pindah ke CSP Clip Studio Pen. Itu kalau apa dari gua misal kalian mau coba-coba pakai yang pro dulu, karena yang X itu bener-bener kalau misalkan udah mau kerja apalagi buat animasi. Jadi kalau bisa mau pakai yang pro itu mas Pak. Semua gue di Clip Studio Pen. Ya kalau ngeliat video enggak ya, ngeliat video beda lagi. Cuma kalau buat produktifnya lah ya, buat storyboard, buat gambar karakter, buat background dan kawan-kawan. Bahkan gue sempat dimarahin temen gue, lu bisa nggak sih belajar After Effects atau belajar compositing di luar CSP gitu? Nggak mau. Gue udah terbiasa pakai CSP, jadi ya Clip Studio Pen. Wah mantap banget, kayak gue juga pakai CSP tuh, tapi kok hasilnya nggak begitu ya, kurang dedikasinya, kurang. bedain ya. Wah mantap banget. Ini aku lihat-lihat pertanyaannya Daredor banyak banget nih, tapi kita pelan-pelan ya guys ya, nanti nggak cukup jadi 500 jam jadinya. Oke, jadi kita satu lagi pertanyaan deh ya. Ini ada yang menarik juga nih, kayak biasanya berapa budget yang dikeluarkan dari kalian bertiga? Oke, sekarang kita tunjuk lagi mulai dari Kalingga, silahkan berapa budgetnya untuk bikin apa sih? Budget apa? Itu. Budget apa nih? Budget ya, kayak mungkin kalau bagian freelance tuh kira-kira berapa? Bener nggak kayak gitu pertanyaannya? Kayak berapa budget yang dikeluarkan dari kalian bertiga? Budget bikin ya kah, atau budget kayak alat-alatnya nih kan tadi softwarenya ada Daredor banyak, nggak mungkin kan pakai laptop kecil begini gitu kan, animasi pembuatan. Mantap tuh gitu. Karena gue kerja di kantor, jadi kebutuhannya tuh lebih apa ya, alat kantor aja. Kalau ditanya ya lumayan, kayak kalau buat motionnya kan kita sebenarnya nggak orang banyak, kita tuh ngerjain itu tuh buat produksi animasinya doang, motionnya gitu 2 orang sampai 3 orang doang. Itu ada pembagiannya sendiri dari muka apa itu tuh karena ketolong banget sama motion capture gitu. Itu kita pakai Xsense gitu sih, dia kayak Sweet Xsense. Itu tuh kalau nggak salah kemarin tuh 100 itu berapa gue nggak tahu sih, sekitar segituan buat motionnya doang sih. Terus kayak ya kalau PC-nya tuh standarnya sekarang tuh 25-30an nggak sih kalau buat 3D, sekitar gitu ya kalau buat itu-itunya. Kalau buat kayak aset-aset itu kebanyakan ada beberapa yang beli, ada yang enggak juga. Kayak lebih ke kita tuh aset yang udah ada kita modifikasi sih, karena pertama ngejar deadline gitu kan. Pengerjaan tuh kayak bikin satu prototipe aja, kayak kita kan kalau bikinnya gitu kan buat dipingin gitu kan, kasih ke klien kebutuhannya tuh, ini kita mau bikin acara kayak gini-gini nih. Nah kita tuh dari produksi itu tuh buat prototipenya cuma seminggu doang, jadi nggak mungkin kita ngerjain dari nol gitu kan. Kita kebanyakan tuh produksinya bener-bener yang udah ada, terus kita modif, kita rubah-rubah, kita edit-edit gitu sih. Besar juga ya budgetnya, tapi pantas kan hasilnya sebagus itu kan. Mantap. Oke, kita lanjut ke Kak Faiz, spill budgetnya
Bang, Oke, silahkan. spill budget lah ya. Kalau semisal ngomongin budget biaya produksi lah, ya bisa dibilang biaya produksi. Kan tadi dari Lingga itu anggaplah yang ikut perusahaan lah ya. Kalau dari gua berarti dari POV konten kreator nih, kan. Nah, kalau dari konten creation sendiri itu apa ya? Cukup variatif, dan kalau gue biasanya naruh harga-harga gitu, gue harus ngeriset sendiri apa namanya ini klien tipe-tipe gimana. Kalau misal dia tipe klien misalkan ya kan, tau ada YouTuber yang mainnya di trending, main aman, ada trending apa dia ikut gitu kan, atau dia tipe orang yang emang secara kualitas kontennya dia bagus, berarti dia emang mau buat spending bagus, yang penting kualitasnya bagus. Cuma kalau range untuk sekarang itu harga pasar, maksudnya ya buat gue sendiri di angka 1 juta per detik itu udah normal gitu untuk produksi itu start ya, itu hitungannya masih start. Jadi kalau misal kalian next time mau ngikutin jalur yang sama, kalian juga bisa build up dulu. Kalau gue dulu pertama kali narik buat animasi itu, seingat gue animasi yang raw-nya doang, storyboard raw-nya doang per detik itu di 75 atau 100.000 gitu. Jadi kalian bisa coba akumulasi sendiri lah, apa namanya, kurang lebih kalau kalian ngerjain semenit kena berapa, cuma misal kuat 30 detik ya kalian bisa berapa. Terus kalau semisal ngomongin big project itu beda lagi urusannya. Jadi kalau yang tadi kan per second itu lebih ke arah yang patokan lah biar kalian bisa tahu gambarnya. Kalau big project, kalian saran gue sih ngitung-ngitungnya seberapa kuat kalian bikin itu project bisa kelar dalam sekian bulan. Kalau misal kalian bisa kelarin dalam sebulan dan kalian pede dengan kualitas kalian bisa nyesuaiin sama UMR sih biar. Jadi kali 3, kali 4. Jadi biar gampang aja kalau misal kalian pusing. Kan kadang bingung kan, Bang, ini naruh harga gimana Bang ya, apa takut kemahalan, takut kemurahan. Patokan kalian dari UMR aja. Misal kalian tinggal di daerah Jakarta, UMR 5 juta berapa ya, 5,7 berapa gitu kan. Terus kalian, skill gue udah bagus nih. Ya udah kalian sekali narik per bulan kali 2 misal berarti 11 juta ya. Saran dari gue gitu sih. Gila, mantep banget kan. Itu diperhatiinnya 1 detik ya, gitu. Ya. Jadi kayak setiap detiknya tuh matters ya, itu benar-benar berharga banget karena kan by hand ya, by human ya gitu. Jadi jangan kayak kalau kalian tuh kalian catet, jangan kayak ya udah kira-kira aja segini blar terus kan. Nah, ini harus sedetail sedetiknya gitu loh. Jadi kayak kalian tahu juga kan value kalian, ini mantep banget sih. Mantap. Nah, kita lanjut ke Kak Adel. Gimana, Kak? Buatannya. Yes. Ini kan animasi yang tadi aku tunjukin itu, musiknya aja yang terbaru itu sebenarnya kalau kita jualan di kantor itu, kita kan jualan ke orang tua yang untuk anak-anaknya kebutuhan khusus ya. Per episodenya itu $33 itu. Tapi kalau untuk budget kita misalkan kita buat totalnya sih itu bisa sampai puluhan juta ya. Ya dari kayak apa ya namanya, kayak misalkan subscribe si ChatGPT-nya, subscribe Hello-nya, subscribe segala macamnya itu tuh bisa sampai belasan juta gitu. Ya mungkin bisa start dari 20 aja, 20 jutaan gitu. Karena kan ini juga perusahaan luar negeri gitu. Lebih sih sebegitu ya teman-teman. Oh, mantep ya, dari kisarannya tadi tuh ada yang mulai dari start 1 jutaan dulu sampai yang puluhan ya kan ya. Tapi pastinya itu juga bukan berarti apa namanya, oh aku harus punya 100 juta dulu nih baru bisa bikin animasi. Kagak, kocak, pelan-pelan dulu gitu. Tadi aja yang sesuhu Orekan Vice aja gambarnya di lemari. Nah, kalian boleh tuh ikutin gambar di lemari juga gitu. Tapi hati-hati ya kalau kena marah. Kak Anissa juga FSRD banget, mantep banget gitu kan. Nah, jadinya nih kayak, aduh, gue pun sebagai moderator tuh jadinya panas nih. Jadi gue semakin kepo nih, gue yang kepo banget sama kalian, gue pengen ngulik-ngulik banget nih. Jadi kayak, sekarang tuh gue pengen nanya, pas kalian itu pas awal-awal banget masuk ke industri kreatif tuh kayak gimana? Kan pasti pas awal banget ya, nih awal banget tuh ada kayak ekspektasi dan realita. Misalkan ekspektasinya, aku akan senang bikin 3D gitu kan, aku akan senang bikin frame by frame, aku kan senang gampang bikin AI gitu kan. Tapi kayak kita lihat realitanya. Oke, kita spill satu-satu dulu dari kayak cup. Oke, Kak Adel boleh. Silahkan. Aku bakal buat 3D ya. Dari awal banget sebenarnya aku suka ya, karena kan aku dari sekolahnya itu tuh animasi belajar seninya itu nggak sesuai yang aku pengen gitu, belajar nari. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian suka nari, itu aku nggak suka gitu. Soalnya kalau aku nari frame rate-nya cuma 5 gitu. Nah, jadi ya senang-senang aja gitu. Tapi ketika pas masuk dunia kerja itu baru beda banget, karena pas
pas masuk ke dunia kerja ternyata tuh sistem masing-masing studio kerja itu tuh beda-beda. Kalau yang di kuliah itu ya dia tuh yang secara universal aja kayak Disney gitu. Kayak misalkan dari cerita, terus nanti konsep, storyboard. Karena kalau misalnya di kantor itu kadang suka lompat-lompat gitu. Nah jadi ya dari akunya dia harus cepat beradaptasi gitu. Kadang ya pernah kok waktu itu aku lagi kerja di salah satu kantor aku sebelumnya itu tuh aku tuh sampai stres dulu untuk beradaptasi gitu. Baru 3 bulan terus berapa bulan tuh aku baru bisa nyaman gitu menjalani sistem yang lompat-lompat itu gitu loh. Tapi ya overall sih senang-senang aja. Gitu deh. Simpelnya sih kayak gitu. Oh, berarti kan pas lagi diajarin itu ada step by step-nya kayak dari 1 sampai 10. Berarti kadang tuh di apa ya? Pas lagi di studio ya kadang kan ada yang butuhnya cepet ya. Jadi kayak 1:35 gitu kan atau 1:10 mungkin ya. Rasanya Iya, gitu. Oh my betul. god. Karena kan misalnya gini, kan aku kan kebanyakan di storyboard artis. Kalau storyboard kan paling nggak aku tuh udah harus tahu lah konsep orangnya yang aku pengen buat tuh kayak gimana. Nah kadang konsep tuh belum mulai gitu, belum ada. Aku nggak tahu, aku masih mikirnya mereka tuh stickman gitu. Jadi mau nggak mau ya udah aku ya bereksperimen sendiri si karakter dari cerita ini tuh gimana. Dan ujung-ujungnya malah si konsep ini pakai konsep gambar aku dipakai jadi mereka gitu. Jadi kayak lompat-lompat gitu. Jadi kayak kejar-kejaran gitu, mana yang bisa kerja duluan gitu. Jadi ya efeknya pas di saat aku sekarang jadi animation director dan project manager juga jadinya aku netapin sistemnya biar nggak lompat-lompat gitu, ngerapihinnya gitu efeknya. Wah, tantangan banget ya berarti. Jadi culture shock-nya langsung kayak tidak beraturan gitu. Karena kan kita dealing-nya dengan orang-orang yang tidak paham dengan dunia animasi kan pastinya gitu. Ya relate lah ya. Nah, oke, kalau misalkan dari sudut pandangnya Kak Lingga sendiri gimana nih kayak awal-awal masuk ya? Ekspektasi dan realitanya gitu. Spill. Silahkan Kak Lingga. Ya, pertama sih dari awal kuliah ya. Sebenarnya saya tuh basicnya bukan bener-bener apa ya kayak desainer apa gitu kan. Awal-awal kuliah tuh saya masuk tuh SMK rekayasa perangkat lunak yang harusnya keluar tuh sebagai programmer ya gitu kan. Terus gara-gara ikutan lomba-lomba jadi desain lah, seneng desain, terus ngulik-ngulik awal-awal masuk aja udah wah parah lah. Langsung anjlok ke bawah gitu-gitu lah. Yang biasanya ngetik tiba-tiba megang pensil apa-apa gitu-gitu. Terus gue kenapa milih 3D juga karena sadar diri nggak bisa gambar sejago yang lain karena setiap orang kan startnya beda-beda nih. Nah, gue ngambil potensi dari diri gue, ngambil start yang orang lain belum mulai gitu. Jadi gue belajar 3D dari awal kuliah gitu kan. Ngulik-ngulik 3D, terus ikutan pelatihan yang lain-lain gitu kan. Nah, ekspektasi kerja ya. Gue mikir kata-kata yang sering keluar nih kalau di industri kreatif, jamnya fleksibel. Nah, sebenarnya itu kata-kata yang agak yang gue pikir tuh fleksibel kita bisa balik sesuai selesai apa-apa ya gitu. Ternyata definisi fleksibel tuh nggak jelas jamnya gitu, malah makin panjang, makin ngaret gitu. Gue kira tuh fleksibel tuh kita kerjaan selesai nih, terus ya udah kita bisa pulang, ternyata enggak gitu. Cuman yang gue suka dari orang-orang industri kreatif tuh kayak mereka tuh punya rasa jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain gitu kan. Itu sih yang kayak merasa nggak ada muka dua atau gimana jarang banget lah, kecuali gue sering ketemu sama orang-orang yang beda industri kreatif gitu kan, mereka pada sikut-sikutan. Tapi kalau yang gue temuin kebanyakan selama gue kerja itu lebih ke saling ngebantu sih, kalau nggak bisa ya ngomong apa-apa gitu. Jadi kalian juga jangan takut kalau masuk tuh nanya ke senior, yang penting tahu diri lah, maksudnya kayak lu ngulik dulu deh, setelah itu lu nanya kalau udah mentok gitu kayak gitu. Terus kayak sebenarnya seru-seru aja, cuman setiap industri pasti ada kekurangannya sendiri aja gitu kan. Ya, itu sih pertama, gue tuh paling pengen cita-cita banget ya, nggak kerja tuh nggak tapi kayaknya nggak mungkin deh. Itu aja sih. Berarti tadi yang sebutan fleksibel ya, nanti kayak ada job gitu kan, jam kerja fleksibel, kalian udah tahu tuh. Jadi kalian udah ada bekal kan dari Kak Lingga. Kalau waktu itu Kak Lingga bilang, wah hati-hati tuh. Berarti tiba-tiba kayak mungkin jam 12 malam revisi gitu. Apakah seperti itu Kak Lingga? Iya. Udah dapat bocoran ya gitu. Kalau fleksibel tuh hati-hati ya sama itu ya adaptasinya ya. Mantep banget. Oke. Nah, kalau dari Kak Faiz sendiri gimana nih? Silahkan. Kalau gue sih sebenarnya yang awal mula menarik gue untuk terjun ke animasi lah, itu gue sih sebenarnya berangkat dari desa terkecil yang ada di Pulau Jawa yang kebetulan
dijajah oleh penjajah dan semua orangnya udah tiada, tinggal aku sendiri yang akan memperjuangkan. Nggak, itu cerita ya, jadi ya tingkatnya apa yang awal membuat gue mau terjun ke animasi adalah karena ya gue dulu pas zaman SD itu mencari apa ya, sebuah cara biar gimana sih buat menceramain orang itu tertanam dan dipraktekin sama orangnya. Kalau dari zaman kecil kan ada ceramah, kalian misal Jumatan ada khotbah, kelar Jumatan ngambil sendal lupa khotbahnya apa gitu kan. Nah, kok bisa Kak gitu, gue cari-cari cara, terus ketemulah dulu pas kecil itu pingin yang namanya bikin film pas SD, kelas 4 atau kelas 5 gitu lah, gue gede pengen bikin film. Tapi mikir kan, gue tuh nggak punya temen banyak, gue itu solo leveling dari kecil gitu, gimana caranya gue bisa bikin film? Ya udah deh, gue bisa gambar. Jadi diawali dengan gue bikin animasi simple di kertas. Kalau kalian tahu flipbook ya kalau nggak salah ya, yang di ujung kertas terus diputer gitu, bisa ngeplay gitu kan. Nah, gue dulu berawal dari situ, terus ya bisa nih animasi. Bahkan gue dulu sebego-begonya gue pengen bikin komik. Cuma kalau kalian tahu komik kan dia tuh harusnya kalau diterasi ke animasi itu kayak storyboard per scene, ya kan? Jadi per adegan. Gue bikin komik dulu tuh per panel tuh kayak per frame. Jadi satu page itu bukan panel-panelnya kayak frame kayak ini mah animasi bukan komik gitu. Jadi ya dari situ kayak adalah gue sikat aja di animasi. Di SMP juga sama. Terus ketemu sama kak kelas yang ngajarin, oh ini ada namanya software apa namanya Macromedia, ada namanya software Pivot yang pakai stick figure. Terus bermula dari situ ngembangin sendiri dan akhirnya SMA letih dengan stick figure 2 dimensi. Gue sempat turun juga ke 3 dimensi, nyoba, laptop gue meledak, pakai laptop bokap, sama-sama panas, jadi menyerah, pindah lagi ke 2 dimensi lagi, dan dari kuliah masuk ke DKV, terus merasa kayaknya betul deh yang langkah yang diambil. Animasi kan nggak semua orang bisa. Kalau misal di kuliah kan diajarin teori jalan ya, dan di situ gue juga baru tahu arti animasi itu adalah memberi jiwa, menghidupkan apa ya, gambar yang nggak gerak jadi gerak, seolah-olah jadi kayak hidup gitu. Jadinya emang perlu lebih, jadi ya bersyukur juga dengan grinding dari SD gitu kan. Cuma kalau diomongin realitanya, targetnya tadi mau bikin film gitu kan, bikin film biar cerita yang gue sampein atau enggak ceramah yang mau gue sampein ini bisa dikenang sama orang cukup lama gitu kan. Nah, realitanya adalah ya sejauh ini cukup fun. Cuma yang bikin kaget itu masuk ke apa namanya di 2020-an ya kalau nggak salah, itu mulai pada muncul orang-orang baru yang surprisingly mereka sangat amat powerful, sangat amat jago-jago, dan kadang ya pasti beberapa teman-teman yang udah seumuran paham lah seberapa kagetnya ngelihat pasalnya, lu gambar lu bagus, lu pasti lulusan kuliah A dan kuliah B, kayak berharap seumuran, dan rasanya oh enggak, masih SMP. Hah? Lu SMP dengan skill kayak gini. Tapi ya kalau dilihat ya bener aja, kan zaman sekarang digitalisasi udah banyak gitu kan. Kita dulu ya tadi gue bilang gue gambar pertama di lemari. Apa angkatan bah gue berapa tahun gambar udah di kertas. Sekarang anak SD baru SD aja udah megang tablet, udah dikasih HP gitu kan. Jadi learning curve-nya bener-bener berbeda. Bahkan ya mungkin gue dulu skill isu kali ya, makanya gue makan waktu puluhan tahun baru bisa. Untuk yang teman-teman yang baru ya kayak setahun tiba-tiba udah bisa ngejar A ngejar B, yang mana ya itu bagus. Cuma problem kita sebenarnya masih sama, yaitu apa ya, rata-rata teman yang gue kenal pun ya kita punya mental isu lah ya, karena ya gambar kan masih belum dipandang sebagai profesi untuk kalangan sekolah. Nah dia keluh kesahnya sih lebih ke arah di situ. Jadi ya buat kalian yang emang seperjuangan, semangat aja, walaupun emang ya tadi apa namanya sempat ada pembahasan AI juga kan ya. Kalau kalian kuat, style atau enggak karya kalian tuh nggak bakal bisa kesenggol sama AI. AI buat learning ke style kalian itu butuh waktu yang banyak, dan kalian kan juga manusia berkembang kan. Jadi kalau misalkan style gue dicomot, ya udah bikin style baru gitu. Kalian kan orang kreatif, jadi kan bisa masih banyak. Mantep banget. Ini tadi pengen banget aku highlight dari flipbook. Aku tahu banget itu. Dan aku pernah nyoba. Itu ya ampun. Gepeng banget rasanya. Pasti nggak jadi gitu loh. Terus kayak
ini gimana gitu kan. Jadi kayak wah maksudnya nih tadi kan di-highlight juga kan dari Kak Faiz-nya itu dari Solo dulu gitu. Jadi kalau misalkan kalian sempat ada aku mau bikin animasi kalau ada temennya dulu soalnya biar diajarin. Lihat Kak Faiz belajar sendiri, inisiatifnya besar gitu kan. Jadi kayak kita jangan kayak membatasi diri kayak aku harus punya temen dulu, aku harus punya budget dulu 100 juta, aku harus kuliah dulu gitu. Ya, kalau misalkan nunggu-nunggu itu bisa umur 60 tahun baru jadi gitu loh. Mulai aja dulu. Itu keren banget sih kayak Darder ini tuh keren banget. Oke, gua semakin panas ya gitu. Nah, sekarang nih topiknya lumayan menarik nih. Soal kalian sebagai apa ya, kerja di industri kreatif ini pastinya tidak asing dengan kritik dan feedback gitu kan. Apalagi kalian juga sebagai artis juga kan gitu ya, seniman. Itu gimana sih kalian kayak kalau misalkan ada kritik saran gitu kan, apalagi dengan orang-orang yang nggak paham gitu. Ini kurang atau enggak tiba-tiba ini revisi ya padahal gantinya cuma geser doang gitu kan. Atau enggak udah diganti terus coba balik lagi ke desain yang pertama gitu kan. Nah, itu gimana caranya kalian bisa memanage itu dengan baik yang tetap kayak kelihatan profesional. Nah, itu kayak aku jadi kepo banget nih dari masing-masing kalian tuh gimana kalau misalkan ada kritik dan saran yang kayak sampai muncrat gitu terus kalian tuh kayak tuh kayak gimana gitu kan. Oke, mulai dari Kak Faiz lagi deh. Duluan, silahkan. Boleh. Oke, mungkin ini POV gue sedikit berbeda sama teman-teman yang narasumber yang lain lah ya. Kan kalau gue itu klien kebanyakan emang dari ya notabene kayak teman sendiri atau bahkan dari klien gue convert jadi teman kan sama content kreator. Nah, kalau ditanya kalau ada revisi, kalau ada idenya minta perubahan A, perubahan B gitu kan. Langkah pertama yang gue ambil adalah kita berantem dulu. Kita berantem dulu. Kenapa? Karena ya tadi konteksnya kan kalau disuruh revisi sama orang yang awam lah bisa dibilang. Jadi di situ kita bakal diskusi dulu. Ya bebas kalau misalkan tipe orang yang agresif kan bisa langsung ngomong, oh ya ini emang settingan publik kalian. Misal contohnya nama gue Urekan tuh diambil dari urek-urek coret-coret yang mana emang gue kalau bikin sketsa kasar karena gue langsung mentranslatekan pemikiran ide gue ke visual gitu. Gue harus butuh waktu cepet kelar gitu. Makanya urek-urek gitu kan, coret-coret. Nah, dan dari situ ya itu settingan publik gue. Jadi kalau misalnya mereka ini kok kasar banget, ya emang settingan publik gue gitu. Dan nanti bakal gue lanjut lagi kan, ini perlu buat biar cepet kan daripada makan waktu lama, ini dulu visualnya gini nanti baru di-update. Kayak misal ketemu kayak misal contohnya revisi kok di tengah atau mungkin di akhir karena gue sistemnya adalah freelance ya, gue solo leveling sendiri, kerja sendiri, gue ada dikuatin di namanya TOS, Term of Service, yang mana ya kita ada batasan untuk revisi. Misal kalau mau minta revisi yang major, contoh, gue pengen ganti karakter dong, nah itu cuma bisa diaplikasiin pas lagi di sketsa, di storyboard. Tapi kalau udah sampai masuk coloring, dia minta revisi buat ganti karakter, ya udah gue kasih harga 3 kali lipat biar dia mundur sekalian. Kayak gitu karena ya tolonglah maksudnya kita udah makan waktu sekian gitu kan, dan kalau klien gue cuma dia doang nggak apa-apa lah, gue kerja itu misal kliennya padet gitu kan, gue nggak mau, gue cancel gitu kan, gue nggak bisa lanjutin, orang udah di color, udah di ini minta ganti karakter, gue sundul pala dia gitu. Jadi ya kalau dari gue jujur emang ada keras kalau misal buat revisi, dan mungkin itulah yang membuat gue lebih cenderung ke solo leveling. Jadinya emang gue lebih sering kerja sendiri, kerja kalau sama tim biasanya yang sama teman-teman yang udah kenal biar interaksinya lebih nyaman, lebih ini. Tapi tetap buat komunikasi itu yang selalu gue push ke tim biar nggak ada. Mantap ya. Pertama gelut gitu. Ya, gelut. Freelance ya. Mantap sekali, harus bisa gitu. Idealisnya harus tinggi, perjuangkan nama gue sendiri soalnya kan. Benar. Ini kan kalau misalnya sebagai freelance ya, gitu kan. Terus kayak kita ajak gelut dulu gitu. Enggak. Itu pasti bercanda ya guys ya, gitu. Jangan beneran diajak gelut ya. Kita have fun aja gitu. Apalagi yang udah tahu Kak Faiz pasti kan sukanya bercanda gitu. Bercanda ya kan. Nah, sekarang aku pengen tahu deh dari Kak Lingga gimana. Soalnya kan Kak Lingga bukan solo leveling kan. Jadi kan nggak mungkin di gelut gitu. Jadi apakah tersenyum sopan kayak begini atau gimana? Oke, spill Kak Lingga silahkan. Gue kan nggak ngadepin klien langsung ya, tapi kan ada produser, ada kreatif yang mereka yang ngadepin klien dulu gitu kan. Kalau kayak Mas Urekan ini kan kayak dia kan emang hadapan langsung, jadi dia emosinya
ya ke bawah apa ya wajar lah. Desainer mana yang dikritik pasti agak gitu kan, namanya seniman pasti kan ada egonya lebih gede gitu biasanya kalau seniman mah. Nah itu kalau gue kan paling yang pertama kan ya sama, nggak ada bedanya, emosi juga, paling teriak-teriak kata-kata binatang keluar dah itu. Nah habis itu ya udah kerjain. Emang harus dikerjain ya gimana lagi gitu kan ya, paling kayak gitu, kayak ngadepin ya dengan ya udah emosi tapi tetap dikerjain aja gitu aja. Wah ini bagus nih, tapi ada ininya dulu ya gitu. Ini bagus tapi gitu. Tadi kan udah nih dapat kritik kan gitu. Nah itu nggak apa-apa kalau kita mau mengeluarkan emosi itu, tapi kayak pastikan kita sendiri. Jadi kita kayak kalau mau marah segala macam ya kita keluarin aja. Soalnya kalau mendem jadi penyakit guys. Ingat ya, kayak emosi yang dipendam itu jadi penyakit. Nah ini bagus, kita ngomong aja kata kasar, tapi bener tetap kerjain gitu ya. Itu bagus tuh. Kali nggak bagus, aku suka ya, karena aku juga suka seperti itu, kayak aduh lanjut kan ya gitu kan gitu. Oke, menarik banget nih. Nah kalau dari Kak Adel sendiri gimana kalau ada kritik dan saran gitu kan, sarannya tuh beneran kayak dirubah semuanya gitu, gimana Kak Adel? Relate sih sama Lingga sama siapa Faiz gitu kan. Aku juga pernah ngalamin di bidang di freelance, revisiannya juga. Di bidang studio pekerjaan kantor juga pernah nih. Nah kalau yang bagian freelance, sama tuh sebelum direvisiin, diskusi kenapa, maunya apa gitu kan. Ya versi sopannya sih diskusi gitu kan. Kalau Faisin gelut gitu kan. Kalau ketemu langsung mungkin berantem dah itu di tempat gitu kan. Nah udah kalau misalkan emang itu nggak masuk di akal, kayak ya nggak jelas lah ya. Tapi kalau ya namanya juga klien maunya dia, ya terserah gitu. Nah jadi ngakalinnya aku tuh ngebatasin 3 kali revisi doang ya kan. Lebih dari itu aku langsung kasih biaya setiap revisiannya gitu, biarnya nggak jelas-jelas cuman geser sini geser situ, itu tuh nggak akan ada gitu. Jadi yang 3 itu tuh bener-bener mereka mikirin revisi yang penting tuh kayak gimana gitu. Ya misalkan ya entah dari konsep lah atau bener-bener mengganti, misalkan dia pengen gambar, ganti rambut dari gambarnya itu kayak gimana, ya ganti itu di 3 awal itu gitu. Itu kalau freelance ya. Nah kalau di studio, biasanya studio tuh suka abrek-abrek gitu kan, karena kan kita gajinya bulanan kan. Nah aku bakalan diskusi juga sama atasan aku, mana yang paling urgensi, mana yang paling penting gitu, mana yang paling dibutuhin duluan dari semua hal itu, baru aku revisiin gitu. Tapi kalau aku diajak berdiskusi ternyata itu kopong banget, kagak ada jelasnya, nggak aku revisiin gitu. Atau enggak ya ngapain direvisiin, toh ini juga sama aja di shot ini dan shot ini gitu. Makanya pas aku aku udah jadi animation director sekarang, itu ya benar-benar aku perhatiin hasil junior aku buat, bagian mana itu yang bagian penting-pentingnya aja nih si penonton bakalan notice apa enggak gitu. Jadi aku nggak akan ngikutin ego atau idealis aku gitu. Wah mantap ya kayak gitu ya guys. Mantep banget ya, ini kayak benar juga nih, kayak tersenyum sopan, processing gitu. Dan yang aku lihat di sini yang menarik dari Kak Adel yang bisa kalian catat adalah boundaries ya, atau kayak ada batasan gitu. Jadi biar apa ya, biar orang itu juga nggak seenak jidat dengan kita gitu. Mentang-mentang kita punya skill, mentang-mentang mereka ngebayar kita gitu. Ya kecuali kalau 1 miliar, itu nggak apa-apa, silakan unlimited revisi nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau dengan budget seadanya segala macam terus pengen banyak mau, itu penting banget untuk kasih ya gitu, biar nggak mencak-mencak gitu. Jadi kalian bekerja dengan sesuai porsinya gitu kan, dan sesuai dengan bayarannya gitu. Dan emang bagusnya highlightnya di awal ya, karena ada beberapa yang pastinya juga lupa untuk highlight, cuma 3 kali ya, kasihnya di akhir terus jadi gelut gitu kan. Nah jadi mending gelutnya di awal dulu, atau nggak lebih baik nggak jadi dari awal kan, dibanding udah pertengahan atau nggak di akhir gitu. Jadi bagus banget ini sarannya juga dari Kak Adel gitu. Nah sekarang tuh tadi kan tentang apa ya namanya, nanggepin kan. Kenapa Kak Lingga? Boleh nambahin lagi nggak yang tadi? Apa? Nambahin lagi boleh nggak? Boleh, silahkan. Nah, gue sama kalian tuh sebagai orang produksi gitu kan, terutama modeler apa-apa, kan itu kan kita ada urutan-urutannya dari produser atau kreatif gitu kan. Kalian juga harus satu kepala sama kreatif gitu kan. Kalau gue di kantor terbaru, gue minta ngusulin ini kan, kayak kalau itu dari klien, gue minta dari dianya, lu tangkap dulu tuh apa masukan dari klien kalian gitu. Nah, gue biasanya minta di brief dulu kebutuhannya apa yang harus direvisi apa. Nah, di situ kalau kita tuh harusnya pakai ketikan apa kayak kita ada image, terus ini revisi ini. Jadi kita tahu tuh salahnya di mana, nggak lewat omongan gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi
Dan kadang kayak apa ya, kayak yang tadi dibilang prioritas. Nah gitu, yang kadang kita kalau kita ada lempar ke orang prioritas yang mana, kita bingung kan kadang, deadline nih kapan, buat Jumat itu bebarengan, prioritasnya yang mana, Jumat dua-duanya. Nah itu tuh kita harus ngukur-ngukur lagi tuh mana yang harus diprioritasin kan, kayak gitu-gitu sih. Oh mantep banget Mungkin emang tips. tambahannya dari Kalingga ya, benar-benar kayak tiba-tiba langsung ting gitu. Makasih Kalingga. Nih sekarang ini pasti juga ada pertanyaan juga nih yang aku tanyakan juga kan. Itu kan tadi soal apa namanya kita apa namanya kalau misalkan ada kritik dan saran kan. Nah kalau dari diri kalian sendiri kan pasti nggak mungkin nih kecuali kalian robot ya, kecuali kalian AI, nggak mungkin kalian tuh apa ya nggak ngerasain burnout atau nge-stuck. Pasti ada kan di titik kalian tuh mungkin jenuh terus kayak beneran burnout, mungkin kayak sabrek-abrek kayak dikasih 10 pekerjaan di saat yang sama gitu. Nah gimana tuh kalian kayak memanage-nya gitu pas lagi kerja terus kayak lagi banyak banget burnout. Nah kayak dari kalian sendiri tuh nanganinnya tuh kayak gimana? Oke mulai dari Kak Adel deh boleh silahkan. Tadi kan sempat disebutin ya, jangan fleksibel gitu kan, bahkan bisa pulang tengah malam untuk ngerjain revisi dengan prioritasin di hari yang sama semuanya gitu, dan pasti jenuh dong kita kayak gimana. Aku tuh pernah sampai menjauhkan semua rekan kerja aku untuk aku tuh bengong di suatu tempat yang kosong gitu. Ya untungnya nggak ke kerasukan sih, tapi ini ya namanya juga penuh ya, kepala panas banget gitu, bengong aja gitu kan, capek gitu. Atau enggak ya aku keluar cari kopi Bang Jago gitu kan suka muncul tuh entah di mana nge-spawn gitu kan. Gitu sih ngatasinya. Atau enggak ya karena fleksibel juga, maksudnya di kerjaan aku sebelumnya itu tuh di jam-jam malam yang fleksibel itu tuh kadang kita bisa main game. Jadi ya udah kadang aku main game dulu bentar 10 menit 30 menit gitu, baru aku lanjut lagi kerja gitu. Nah sekarang kan juga kan ada kantor-kantor sekarang kan suka ada mainannya ya di kantornya, kayak biliar atau arcade atau apa, itu kan biar karyawannya nggak pulang-pulang ya. Yaudah aku gunain aja tuh biar stresnya hilang dikit gitu, baru aku balik lagi. Itu sih buat ngatasin keburnoutan aku itu, kopi, bengong, main game, udah itu muter aja itu. Oke, itu mantep banget ya. Kayak berarti kan tipenya Kak Adel ini butuh ada distraksi sebentar gitu. Jadi biar kayak nggak numpuk nih kayak stres segala macam. Distraksi. Ya jadi kayak tergantung dari kaliannya sukanya kemana. Kalau misalkan Kak Adel tadi kan suka keluar dulu, kayak take a deep breath, kayak bengong, tapi jangan di kuburan ya. Kan capek cuy, di kantor kan pasti pada stres mikirin kerja, energinya kan pasti jelek. Jadi emang enakan keluar dulu lah buat nge-netralin energi kita gitu. Bener banget. Dan juga memaksimalkan juga fasilitas kantor ya, kan asik ya kadang ya Kak, ngeliat arcade segala macam gitu. Jadi ada sedikit distraksi, tapi balik juga sama kayak poinnya Kak Lingga, kayak distraksi sebentar gitu kan, aku ngeliat ya. Terus habis itu tetap lanjut ya. Jangan keterusan, jangan tiba-tiba jadi gamers gitu. Beda job gitu kan. Oke, sekarang tadi kan aku udah tahu dari sudut pandangnya Kak Adel. Nah, kita rehat sahabat tuh kan. Kalau Kak Lingga tuh gimana? Kalau lagi burnout ya sama stuck gitu. Gue balik lagi sih, ya sebenarnya beda banget lah. Kayak balik lagi yang awal, pasti kan orang ada emosional gitu kan. Kayak sebenarnya gue kalau ngerjain dari awal tuh ide kreatifnya dikeluarin, terus kalau udah klien kasih ide-idenya mereka yang menurut gue nggak masuk akal, gue akan tipe ya udah kerjain aja gitu kan. Mungkin akan gue tabrak aja deh kayak gini-gini nih. Tapi ya manusiawi, kalau lu udah kerja 8 jam ke atas atau 12 jam ke atas, itu udah pasti ngeblank apa-apa gitu. Dan kayak mau nggak mau kan itu jatuhnya udah terpaksa ya, karena deadline apa-apa ya akan kayak gitu. Gue biasanya akan diperbaiki di revisi selanjutnya aja. Gue kayak ya udah kerjain sebisanya gitu kan. Itu kan karena ya udah manusiawi aja lah, kalau lu udah kerja 12 jam ke atas lu pasti udah ngeblank apa-apa gitu sih. Lebih ke ya udah yang penting kerjain, habis itu kita revisinya di next revisi besoknya gitu aja. Manusiawi aja sih, gue tabrak aja udah. Itu justru penting. Iya tuh manusiawi dan penting banget. Jadi kayak I know you guys will love your job, kalian suka banget animasi atau enggak, apalagi yang baru terjun tuh kayak rasanya aku akan bekerja bikin animasi 24 jam. Tidak guys, kalau kalian sakit sudah kalian tidak akan bisa bekerja gitu. Jadi kayak aku ngeliat di sini kesehatan itu penting banget ya gitu. Jadi kayak balik lagi ini tuh bener-bener di highlight kayak apa ya, kita tuh harus membatasi diri gitu loh.
kita tahu limit kita kayak gimana. Kayak di lain pekerjaan tuh kita juga punya kehidupan gitu ya, bukan semuanya kerja gitu kan ya. Kayak makan, minum tuh jangan lupa, besoknya lagi baru dilanjutkan gitu kan. Nah, Tambah menarik juga ya. banyak minum Ya, kalau lembur. apa? Banyak minum kalau lembur. Nah, banyak minumnya air putih ya guys ya, jangan semuanya minum kopi, GERD kalian nanti kan. Aduh, mantap banget. Ingat ya, jaga kesehatan itu penting banget nomor 1. Karena kan yang buat kan kita kan, manusia gitu loh, bukan robot ya. Ingat, kesehatan nomor 1. Nah, catat itu. Nah, kalau dari Kak Faiz tuh gimana? Kayak ngatasin burnout dan stuck ini? Silahkan. Oke, karena gue yang terakhir ya, gue bakal skill 1 terus ulti, oke? Skill 1 gue kalau bisa tanya pas gue burnout, jawaban gue ini. Terus kalau misal ultinya, ya jujur gue kalau burnout itu gue bisa parah banget. Burnout gue itu dulu pernah sampai yang 6 bulanan gue bener-bener nggak nyentuh gambar, nggak nyentuh animasi sama sekali. Dan ya tapi recovernya ya habis itu kerja lagi gitu, kayak namanya orang berduit ya kan. Nah terus kalau misal ditanya apa namanya buat sistem kerja, karena gue tipe-tipe kerja yang lumayan cepat dan lumayan grinding banget. Tadi kalau misal ingat yang di perkenalan itu yang opening dari series itu ngerjain juga cukup cepat, sekitar 7-10 hari kelar semua dari storyboard sampai final rendernya. Dan ya apa ya buat orang-orang yang kayak gue bangun tidur nyalain PC, makan di depan PC, ngapa-ngapain depan PC semua, ya kerja di atas ya sekitar 10 jam per hari itu udah jadi kayak wajar aja. Even gue cuma nyekrol nyari referensi kan juga terhitung sebagai kerja gitu kan. Apalagi kalau misal dalam konteks gue konten kreator juga gue perlu riset, misal nyari video klip atau apa buat referensi animasinya juga termasuk kerja juga ya kan. Nah dia ya itu yang apa ya ngebikin kadang itu gampang capek kalau untuk orang kayak wah bang gila lu itu sehari berapa 10 jam udah kayak anak sekolah dari pagi sampai sore, habis itu pulangnya masih les, habis itu masih ngerjain PR ya. Mungkin karena dari situ kali ya kebawa dari kecil kayak gitu terus jadinya pas kerja pun juga sama. Terus gimana caranya untuk menghindari biar nggak separah burnout yang gue tadi bilang gue pernah sampai 6 bulan nggak ngapa-ngapain itu. Kalau gue pakai referensi pas zaman gue bener-bener masih masa-masa prime, pas ya kan pasti pernah lah mengalami era-era awal belajar animasi. Kalian gue yakin dari yang lain narasumber juga pernah mengalami pas awal belajar animasi kayak wih bisa gerak, wih keren bisa gerak dikit, padahal cuma goyangin bola, goyangin kubus doang ya kan. Nah itu kan masa-masa prime kita pas bener-bener belajar gue, dan gue mempraktekkan hal yang sama, yaitu ya kita tinggal refresh aja. Jadi kalau konteksnya gue adalah freelance, gue tinggal cari klien yang setiap ordernya punya apa ya sesuatu yang unik yang bisa kita ulik di situ. Kalau misal di perusahaan nggak bisa kan, perusahaan kan dia kita bikin iklan ini, ya udah mau nggak mau bukan itu. Kalau misal anggaplah beberapa cerita teman-teman gue yang di perusahaan di akhir tahun pasti kalian tuh berikan iklannya apa Natal sama tahun baru, mau nggak mau itu ya kan. Jadi anggaplah kalian tiba-tiba jebret lagi rame nih perusahaannya, ada iklan A, B, C, D, E, F, G, temanya itu aja, pasti bakal ngerasa wah asem gue ngerjain pohon Natal lagi, ngerjain mercon lagi gitu kan. Nah kalau gue kan karena posisinya freelance, jadi gue banyak rada picky nih. Gue bulan ini mau ngambil anggaplah 10 orderan, gue ngambil 2 yang berat di VFX, gue ngambil 2 yang misal cewek yang cute gitu kan, terus gue misal ngambil lagi 2 yang monster biar gue ada rolling buat emosinya. Misal capek nih, gue butuh butuh relaksasi bentar, mau bikin yang idle lah, yang nyantai-nyantai aja bisa. Jadi buat muternya, kalau tadi udah dijelasin ya, di beberapa studio ada kayak arcade, ada biliar, dan iya harusnya kayak gitu emang studio tuh harusnya ada area fun zone, fun area, nggak tahu sebutannya apa, buat para artis, para pekerjanya tuh bisa melehatkan isi kepala. Terus ya udah sisanya tinggal kalian yang bisa ngatur pacing kalian lah. Kalau kalian merasa cukup sehari cuma 5 jam kerja, boleh, karena standar sehari 5 jam ya harusnya kan ya. 5 jam, sisanya kalian bisa istirahat, atau kalian bisa nerapin sistem-sistem yang kayak gue lupa beberapa istilahnya, kayak setengah jam sekali kalian stretching atau sejam sekali kalian stretching, itu juga bisa diterapin biar nggak burnout. Dan mungkin kalau paling gampang
motivasi paling kuat adalah kalau kalian ada kerja, siapa yang ngasih makan kalian, dah gitu aja. Itu yang benar-benar motivasi sampai sekarang kan. Mantep banget ya, itu langsung kayak kerangkum dar gitu. Nah ini terus ada juga ini kan Kak Faiz ini kan ini ya influencer juga ya, content creator gitu. Tadi kan sempat di-mention kalau untuk Kak Faiz sendiri itu kan sempat burnout yang paling parah tuh 6 bulan. Ya, nah itu kan ini konteksnya adalah Kak Faiz ini ya sudah suhu ya bisa burnout selama 6 bulan. Nah kalau kalian kerja di korporat terus burnout 6 bulan, kalian dihentak gitu. Oke, jadi kalian tahu juga ya tanggung jawabnya segala macam. Jadi ingat juga kayak kalau aku sudah di titik Kak Faiz, nggak apa-apa tuh aku mau burnout 6 bulan, healing 6 bulan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih bekerja di studio, bekerja dengan orang gitu, jangan coba-coba. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau nyoba kan, tapi udah dikasih tahu ya gitu. Menarik ya. Oke. Kalau tadi udah kita ngomongin tentang burnout ya, terus kritiknya, dar-dedornya. Nah, sekarang kita akan coba kita mau lihat, aku pengen tahu gimana nih kalian kalau buat nyari sisi kreativitas kalian, terus kayak membangun inspirasi itu dari mana? Soalnya kan tadi kan pasti ada kritik, terus kayak tadi burnout gitu. Tapi di sisi lain kalian kan sebagai seniman juga itu kan suka membuat sesuatu baru gitu loh. Gimana caranya kayak kalian tuh bisa ada tiba-tiba ting, oh kayaknya ide ini bagus, kayak dapat dari mana, misalkan dari luar mana, apa dari dalam diri sendiri gitu. Oke. Mulai dari siapa ya? Dari Kak Lingga dulu deh, boleh. Kalau dapat inspirasi sama kreativitasnya tuh dari mana? Gue boleh ini nggak bahas IP gue, IP yang gue kerjain ya? Bentar. Boleh. It's your time to shine. Let's go. Minta tolong dong, Nang. Sorry. Yang karakter yang hijau dulu deh, yang bulat itu. Nah, boleh deh. Coba di play. Nah, ini kan kayak hasil final dari karakter gue nih. Dari sini gue ngembangin si karakternya. Boleh minta tolong nggak yang video Instagram? Aduh ya. Ini kan dari karakter gue ngambil dari bisa itu gue kalau kreativitas tuh ngambil dari konsep kalau cerita tuh premis dulu ya gitu. Apa yang gue kerjain. Nah, ini tuh gue ngambil dari makanan tradisional. Dia karakternya namanya Pon-Pon. Gue ngambil dari klepon. Kalau kalian lihat, nah itu tuh gue ngambil konsepnya tuh. Ide dulu tuh ini bisa, gue kalau ngambil bikin karakter bisa 6 bulan tuh. Kita kayak bikin premisnya dulu tuh kayak kalau kita nonton anime apa gitu kan kayak tokoh utamanya tuh pasti kan kuat nih tujuannya apa gitu kan. Kalau di gue kayak ini karakternya punya tujuan, kayak dia premisnya tuh dia kayak dia kan jajanan pasar gitu, banyak tradisional, terus dia melihat di TV ada toko kue, kok gue nggak pernah dipajang di situ. Dia kayak dari cerita itu tuh gue ngembangin lagi tuh premis itu, jadi kayak dia petualangnya tuh dari pasar ke toko gitu, dari toko kue gitu sih. Gue boleh minta tolong ngambil yang di Instagram bentar ya. Nah itu bentar ya. Dia salah satu konten. Biasanya gue ngerjain juga sendiri sih. Ada tim kreatifnya juga gitu. Gue boleh minta tolong yang kontennya salah satu konten awal. Nah, ini ngambil dari klepon gitu kan. Itu kayak lucu kayaknya kalau tradisi itu dimasukin sebuah karakter gitu kan. Modernisasi gitu. Ini ada bentar. Nah, ini konten pertama sih. Aku papan, dago hecang, petugu bulat. Hahaha. Kita tuh aja gue bulan sih kalau buat gini. Buat pengerjaan itu sekitar semingguan apa karena MNP penasaran aja kalau bisa ngasih produksi seminggu buat konten kayak gini-gini, ternyata capek. Gitu aja. Nah, ide-idenya tuh biasanya ngambil dari kayak gitu, kayak tiba-tiba di otak tuh bikin konsep. Gue suka banget konsep aja gitu kan, kayak lucu kali kalau ada makanan tradisional dibikin modern, kayak kita ngenalin makanan tradisional gitu dengan cara animasi gitu sih. Gue biasanya lebih suka hal-hal budaya gitu. Nah, ini salah satu pengerjaannya gitu. Bener-bener butuh 6 bulan, dan yang jadi bete tuh ini kalian hati-hati ya, maksudnya kayak industri kreatif tuh bukan selamanya ada orang yang oke lah gitu kan. Ide gue tuh bener-bener diduplikat sama orang gitu kan. Bener-bener kayak konsep apa-apa kan gue orangnya suka diskusi aja, ngobrol gitu kan. Nah itu hati-hati ngobrol sama orang tertentu lah apa gitu kan. Saring aja lah.
Soalnya ide gue diduplikat sama orang lain gitu kan. Dan itu bener-bener dari tanggalnya tuh kan gue 2023, dia ngupload di 2024 awal gitu-gitu. Namanya tuh cuma N-nya dihilangin doang, tengahnya yang N font-font gue. Dan itu lebih gede daripada gue, karena gue mungkin ada tim gedenya gitu-gitu. Itu aja sih. Gue ngasih saran, hati-hati lah, maksudnya gue kira industri kreatif nggak, sama lu orang kreatif kan lu nggak akan nyuri ide orang gitu sih. Lu nggak apa-apa sih nyuri secara visual, tapi kalau idenya tuh lu yang lu curi itu konsep gitu, premis cerita gue gitu. Nah itu tuh sedih banget sih. Hati-hati maksudnya kalau ngobrol sama orang itu disaring aja gitu. Udah aja. Wah, ini deep banget ya gitu. Kayak pastinya kan ide kreativitas kita dan inspirasi kita itu kan nggak tiba-tiba muncul ya. Kayak kalau misalkan dari Kalingga ini kan emang unik banget kan. Kayak bayangin lagi makan klepon kayaknya aku bisa deh jadiin bikin 3D itu. Nah itu yang kita harus highlight ya gitu kan. Kadang emang tadi tuh ada yang nyuri segala macam, itu memang orang tidak berperi kemanusiaan gitu kan. Apakah dia mau jadi merge ke AI gitu, mungkin ntar lagi dia jadi AI gitu kan. Jadi kayak balik lagi, meskipun kita dicuri idenya, tetap kita sendiri yang punya otaknya gitu kan, kita sendiri yang bikin itu. Dan aku yakin kayak Kalingga kedepannya bakal bikin banyak banget makanan tradisional lainnya. Aku sih kayak tadi ngeliat klepon tadi pengen dimakan gitu kan rasanya. Dan itu emang unik banget, kayak kapan lagi ya orang kok kepikiran gitu, karena ternyata bukan kayak dari harus sesuatu yang biasanya orang tuh kira kayak harus gini, harus bikin itu, harus ini segala macam. Ini telepon guys, dari makanan, literally dari makanan. Itu bisa jadi IP gitu loh. Itu tuh keren banget. Jadi kita applause dulu ya untuk Kalingga, itu keren banget. Jadi inspirasi gitu kan. Apa jadi pengen bikin sate Padang gitu kan. Wah, kepikiran. Jadi thank you Kalingga. Nah, oke, kita next ke Pagi sore. Faiz. Gimana? Oke, sebut lagi nomor 2 buat ditanya ya. Adel, sorry kalau misal jawaban lu sama kayak jawaban gue, mungkin gue tolong duluan idenya. Oke. Jadi kalau ngomongin ide ya, gue ngambil referensi sih dari dulu. Kalau gue SMP gue pernah bilang, ya kalau misal kita ada di suatu tempat yang baru kita jelajahin, kita misal baru ketemu di mall, ketemu di manapun itu, pastikan kalian menanyakan satu hal yang paling penting, yaitu di mana lokasi toilet. Karena kalau misal kalian kebelet berak, kalian pasti kesusahan, nanyanya malu atau apa gitu kan. Jadi pasien kan kalian tahu. Dan ya kan pasti tahu jawaban gue dari mana ide. Iya, dari kita ke kamar mandi. Tapi emang ada teorinya guys. Jadi intinya kalau misal kalian mau nyari ide, kenapa sih kok bisa sih pas kita lagi boker, kita lagi berak tuh kalau kita bisa dapat ide banyak, tapi pas kita keluar atau enggak pas kita mau tidur kok dapat ide banyak, kok bisa kak gitu. Itu tidak ada teorinya, karena kunci kalau kalian mau dapetin ide itu simple. Kalian cuma perlu fokus dan kalian ya udah pure sama kepala kalian aja. Kadang-kadang kalau misal berak lagi di kamar mandi nggak bakal sama teman kalian kan. Kalian sendiri kan dengan kondisi yang sangat amat tenang, dan kalian itu jadi pure kan mau fokus. Misal mau mikir, gue mau bikin cerita, misal isekai gitu. Beda kan fokus sama itu. Jadi kalian bisa mendalami cerita kalian di situ lebih banyak. Sama tidur tenang, nggak ada pikiran lain, kalian merem, udah fokus sama pikiran kalian, dapat ide. Dan jangan nyesel kalau sebesar setelah itu idenya lupa ya, karena kalau kalian udah ngambil buku, ngambil apa, sering kali ya udah biar lagi tadi mikir apa ya, jadi nggak fokus. Jadi kalau dari gue cari ide itu paling gampang adalah dari fokus. Ya, kalau misalkan bisa fokus, kalian pasti bisa dapat ide ABC lebih banyak. Terus tadi kan kalau nggak salah Lingga juga sedikit ngomongin IP lah ya. Ya selayaknya kita pada artis pasti udah pada punya IP. Gue juga mungkin mau liatin 1-2 IP gue. Enggak, banyak banget IP gue, sorry. Jadi ya kita juga pasti udah punya IP banyak. Kalau gue sih paling gampang IP itu didasarkan kayak template aja lah. Template kalau kalian nonton anime, nonton film-film, kebanyakan pasti kan ada 3 karakter utama gitu kan. Entah 2 cowok atau 2 cewek 1 cowok gitu kan. Sama itu dia menggunakan resep yang sama. Jadi beberapa karakter itu ntar bakal kembangin. Dan kalau dari gua tipsnya adalah kalau kalian belum pede untuk memperkenalkan banyak sekali karakter, kalian bisa sedikit mengikuti metode yang dipakai. Jadi gua selama bikin konten itu cuma punya ya sebenarnya 3 karakter doang. Karakter yang VTuber gue yang ini, yang tengah tuh ya, yang di Battlecast yang tengah. Terus di kanan kirinya ada karakter rambut biru yang cowok sama yang cewek. Itu bisa dibilang kayak main karakternya. Dan yang terakhir kali yang paling kanan yang rambut hijau, itu yang baru-baru masuk dikenalin. Jadi konsep gue adalah gue nguatin dulu ke
3 karakter yang pertama dulu, yang penting, yang bisa membuat orang tuh ngeliat, oh kalau ngeliat rambut biru, set ponytail, kacamata, pasti karakternya Bang Faiz. Oh kalau misal ngeliat karakter rambutnya warna-warni, RGB gitu, kayak kacamata merah, berarti itu Bang Faiz. Nah, kita brandingnya di situ dulu, terus tinggal ngembangin idenya gimana. Ya karena kebetulan gua ngonten dan gua bisa ikut series A, series B, series C, gua pakai karakter yang sama dan gua masukin cerita yang berbeda. Misal contohnya kalau dalam konteks gua, gue pernah masuk series di tema-tema yang superhero, ya gue bikin karakter yang cocok. Karakter gue tuh yang awalnya misal di animator, gue taruh gue superhero yang bisa bikin komiknya jadi nyata atau apa gitu kan. Jadi itu bisa nge-branching ke karakter yang sama tapi idenya lain. Enggak, bisa di dunia yang semua ini medieval, masih era-era medieval. Ya, gue bikin karakter gue, misal komikus, tapi gimana caranya gue solving masalah komik gue yang dulunya gue tinggal Ctrl Z kalau ada yang salah, tapi kalau zaman medieval nggak ada kan, ya kan. Jadi gue jadi punya challenge baru di situ. Dengan ada challenge baru, ini nyambung ke pertanyaan sebelum juga. Biar nggak burn out, gue menemukan cara baru ini, gitu. Gue bisa cari jalan baru, ketemu rumus baru lagi, jadi happy lagi buat bikin karya-karya. Jadinya fokus sama ya kuatin di 1-2, terus tinggal cari-cari tempat aja yang enak buat kembangin. Itu mantap sekali ya itu. Itu memang udah rahasia umum gak sih? Jadi kayak kita kalau lagi berduduk diam gitu, lagi pupita gitu, mau dimanapun ya keluar, itu tiba-tiba ada aja Karena kalau dari aku sendiri ya, di saat kita sedang pupita, itu sebenarnya kita kan kayak berpikir ya, kita kan fokus dengan satu hal kan. Makanya kita langsung kayak, ada muncul banyak banget tuh ide. Nah kan bener nih, tadi kata Kak Faiz bisa aja ide itu tuh langsung hilang, dar gitu kan. Pas kita keluar tiba-tiba, tadi apa ya? Nah karena kalau dari tadi ngelihat inspirasinya dari toilet tuh, nah bawa tuh skate, bawa tuh buku anti air, terserah taruh. Jadi kayak pas udah kayak, gue tahu nih tambahan untuk konten gue apa, ambil langsung terus terus abis itu langsung kram kakinya di situ kan 2 jam disitu nulis ide gitu. Nggak apa-apa. Karena Pengorbanan. nggak apa-apa kram, yang penting ada banyak ide gitu. Itu nice banget, kayak itu udah rahasia umum banget gitu kan. Nice banget. Nah, terakhir nih, untuk dari Kak Adel sendiri, dari mana nih muncul inspirasinya? Kepo. Let's go. Kalau inspirasi itu menurut aku tuh datang dari mana aja, literal datang dari mana aja. Terbaru banget di kerjaan aku yang sekarang gitu kan, emang animasinya untuk anak kebutuhan khusus gitu kan, anak-anak 5 tahun ke bawah gitu. Aku gimana sih biar relate nih ke anak-anak ini, apa sih yang bikin mereka tertarik, apa sih yang bikin mereka tuh mau nonton animasinya kayak gitu kan. Dan waktu itu aku lagi nggak untuk mencari inspirasi ya, aku cuma lagi ikut acara temanku anaknya ulang tahun gitu, dan di sana dia itu nangis. Oh ya udah, biasanya anak kecil ya cuma bisa nangis gitu, tapi dia diam karena apa, dia ngelihat speaker warnanya vibrant. Terus aku dari situ kayak sorry oh ternyata emang bocilnya yang suka warna vibrant ya, merah yang merah, hijaunya hijau, kuning. Oh emang pantesan rata-rata animasi kayak Cocomelon tuh warnanya cerah banget gitu kan. Gitu. Tapi gimana biar nggak yang jadi tantrum gitu kan, karena kan si pasar kita kan yang anak kebutuhan khusus gitu, dimodifikasi lah dari sana. Terus juga ada ini waktu terus juga itu kan jadinya inspirasi ya, aku jadinya ngerekam si anak itu yang dia mukanya tuh abis nangis, aku rekam dia sama si speaker yang vibrant itu. Buset ini. Terus ada juga ponakan aku itu nonton YouTube gitu kan, yang penting hebring aja gitu kan, senang aja. Sedangkan si YouTube-nya itu tuh nggak jelas, yang penting ada banyak gambar gerak aja. Padahal tuh jelek banget ya, sebagai kita yang ngerti di bidang gambar atau estetika dan segala macam, itu kayak oke, udah aku rekam lagi gitu kan. Kadang si video editannya itu green screen-nya masih kelihatan gak rapi gitu, tapi dari YouTube-nya pun itu rame yang nonton sampai MM-an gitu. Aku rekam lagi, makanya itu, dan itu tuh aku nggak minta bener-bener nyari inspirasi, itu muncul aja. Makanya kayak aku bilang, muncul dari mana aja aku rekam aja, atau enggak aku tulis di note. Nah, terus ada juga dulu waktu aku zaman masih sering banget bikin komik strip di SMA yang aku mau sharing. Ini inspirasinya saat aku bengong. Balik lagi bengong ya? Ya, bengong. Dan pasti ini relate ke semua orang gitu kan. Kayak ketika kamu lagi nggak ada kerjaan, tiba-tiba keinget kelakuan masa lalu yang malu-maluin sampai mau mati. Inget gitu. Nah, ini salah satu juga inspirasi yang datang dari mana aja gitu kan. Keinget aja yang pengen, ya Allah malu banget kelakuan pas
pas kapan gitu. Ini jadi inspirasi aku ngebuat komik gitu. Gitu. Dari sini aku tulis, aku gambar, aku buat, aku upload gitu guys. Jadi ya dari mana aja ketika kamu udah inget, kan kayak tadi kan Faiz ada dari pas berak, kalau Lingga pas lagi pas makan, aku ya semuanya dibilang kan emang dari mana aja, dan jangan lupa ditulis digambar atau di mana gitu, begitu guys. Mantep banget ya. Wah, ini karya lama nih. Oh, ini kalau kalian nggak tahu, ini Adele ini dan kebetulan juga partnernya Amel ya, sang MC. Ini tuh mereka adalah Pamaleon. Di tahun berapa ini berarti? Sedikit fun fact ya. Oh iya, dulu waktu di tahun 2016 aku sama Amel dulu tuh buat komik strip namanya Pamaleon guys. Wes. Kalau udah berumur pasti tahu. Gue udah berumur. Kalau udah generasi mewing tuh nggak tahu jadinya. 16-18 ya, kayak tuh kalian kayak kebayang nggak sih kayak semakin kita tahu nih dari 3 narasumber kita yang hebat-hebat ini, ternyata tuh nggak harus dari sesuatu yang serius banget untuk dapat inspirasi. Bisa bener-bener dari mana aja, dari makanan, dari sedang dari bahkan kayak lagi acara ulang tahun, tiba-tiba kayak pantesan anak kecil suka yang seperti ini gitu. Jadi kayak sebelum kita ngeriset baca data-data, tiba-tiba langsung udah kelihatan langsung gitu kan, kayak pantesan anak tuh langsung bengong gitu kan ngeliat yang vibrant gitu kan. We get it kids gitu kan. Beneran ya, dari kegiatan orang jatuh masuk selokan aja tuh bisa jadi inspirasi komik guys, atau animasi gitu. Nah, jadi jangan cuma ketawain doang tuh kalau ada orang catat ada orang jatuh di selokan naik motor deh gitu kan. Nah, aduh, ini mantep banget kan. Nah, apakah tadi kan kita ngomonginnya banyak banget ya tentang burnout, tentang inspirasi, tentang kritik gitu. Dan kalian kan juga di titik sekarang kan udah punya job desk yang udah udah aku ngeliatnya sih sudah tahap tertinggi ya, sudah para suhu gitu. Aku jadi kepo deh, kayak kalau ada AU nih ya, ada alternative universe gitu kan. Masing-masing kalian tuh kayak mau pilih job desk lain gak sih, kayak tapi tetap di dunia kreatif ya. Kayak misalkan kan kita lihat aja langsung dari Kak Adel duluan deh. Iya, apa ini? Kan kalau sekarang kan jadi itu di generalis sama animation director kan. Kalau misalkan ada AU gitu, ada nggak kayak job desk yang pengen dicoba selain dari yang sekarang gitu? AU ya gitu. Singkat saja. Aku banget jadi aktor. Jadi aktor. Atau di kreatif. Jadi aktor ya. Ya udah begitu. Kenapa tuh? Ini lucu gitu. Ya kan AU ya. Bebas. Kayak gimana peran nangis atau marah. Kemarin kan habis nonton film Pengepungan Duri yang Morgan itu, ada Morgan. Itu kan ada actingnya nangis sampai ngences ya. Terus aku pengen setuju banget. Jangan spoiler. Sorry. Oke, lanjut. Ya intinya itu tuh bagus banget actingnya. Dan aku tuh kayak keren banget ya orang-orang. Aku pengen deh kalau aku jadi aktor tuh bakalan kayak gimana gitu. Wah, mantep banget ya. Kalau misalkan sekarang ini kan berarti Kak Adel kan bekerjanya di balik layar. Jadi kalau AU-nya di depan layar gitu kan, biar aku yang nangis. Oh, terus kayak Enggak spoiler guys, enggak spoiler. Jadi spoilernya nangis sampai ngences. Nah itu guys. Oke, itu mantep banget ya. Menarik ya. Jadi kayak pengen jadi aktor. Jadi tetap di dunia kreatif ya gitu. Tetap kayak ada ekspresinya, cara teaternya gitu kan. Memang mantep banget. Nah, terus kalau misalkan Kak Faiz, kalau selain dari jadi konten creator atau tuh di generalis, pengen apa sih kalau selain di dunia kreatif? AU-nya? Misal di alternate universe ya, walaupun gue udah sering banget ya kan tadi gue bilang gue udah sering ikut seri konten gue yang mana notabene ya itu bisa dibilang alternate universe kan. Karena tadi gue ngasih sampel karakter satu tapi visualnya beda atau nggak beda. Jadi kalau gue sih paling gue coba untuk memutarbalikkan dulu ya mikirnya. Biar kita anggaplah kita bisa mikir dari POV yang berbeda deh. Kita balik dulu. Oke. Kalau misalnya ditanya di industri kreatif, harus banget di industri kreatif ya berarti ya? Iya. Oke. Kalau gue sih karena konten udah 2D aja udah generalis ya kan. Gue juga udah pernah nyoba 3D. Paling gampang adalah gue pengen jadi investor. Gak pengen jadi klien aja. Asli gak pengen jadi klien kayak ini gue punya duit banyak, bikin karakter gue gerak, gue gak mau stres dah bikin dah. Bisa simpel tuh. Ya ini duit pakai ini jelek.
Gak apa dari banget tidak. Nanti gue lihat mau lu jelek mau kayak gimana, gue coba untuk apresiasi gitu kan. Oh, mantap banget ya, benar-benar terbalik nih ya seperti orangnya gitu. Mungkin kalau saat sekarang kita nggak bisa ngikutin juga ya gitu kan. Kecuali kita Misalkan yang kalian stay nggak safe. ada, cuma gue doang tuh yang bisa tuh. Memang mantap banget emang Bentar, suhun ya. sabar. Miringan jadinya. Salah. Nah, ya. Mantap banget jadi investor itu bener banget gitu kan. Kayak kita nggak usah bikin capek-capek, kita kayak aku mau ini silakan ya, silakan spare. Tolong ya, tolong bikinin gitu. Ini masih busuk silakan nih, ini tambahan uang gitu kan. Gampang, duit kan sing-sing gitu. Nggak usah mikir ini ya, duit. Memang 180 derajat sekali gitu. Kalau tadi Kak Adel masih kepikiran tuh industri kreatif saya. Kayak ini enggak, gue mau jadi bisnis gue. Silahkan gitu kan, betapa enak ya. Industri kreatif ini mah. Gak apa-apa, kalau Kak Faiz gak apa-apa, privilege. Oke, kalau Kak Lingga gimana? Kalau job desk selain yang jadi 3D generalis gitu, AU-nya? Oke, kalau gue pengen jadi penulis sih, skenario gitu film-film. Gue tuh pengen banget punya idealis. Mungkin ya kayak karya kita diomongin orang lain, terus karya kita di apa ya? Kayak lu waktu kecil nih, kayak apa ya? Lu tahu Doraemon nggak sih? Dan di tahun itu orang tahu Doraemon gitu. Dan itu lu tumbuh, cerita lu tuh tumbuh dengan orang lain di waktu itu ya gitu. Itu kayaknya keren aja sih. Jadi penulis skenario atau film gitu. Kayak diingat di generasi itu. Oh, mantap banget ya. Pengen dikenang juga ya. Gitu kayak ini Ghibli gitu kan. Oh, ini Doraemon gitu kan. Itu juga mantap banget sih. Lagi penulisan gitu, cerita gitu. Itu mantap. Memang kalian memang luar biasa sekali gitu. Selain dari job desk yang kalian cintai, ternyata ada AU juga kepikiran. That's really nice gitu kan. Bisa juga dikejar. Tenang saja gitu. Nah, terus Kak, sekarang aku juga mau ada Q&A session juga untuk 2 atau 3 orang gitu. Ada yang mau ditanyain nggak gitu dari ketiga narasumber ini gitu. Tadi kan agak ke atas agak kerendam ya. Atau mungkin tadi karena masih awal-awal udah pada kejawab duluan kan gitu. Nah, ada yang baru nggak nih gitu. Oke, nih ada nih satu untuk Bang Urekan Faiz, belajar animasi 2D di mana? Ya tadi sih ya singkatnya kalau gue karena emang pengen bikin cerita, tapi kalau ditanya di mananya gue susah nge-tracking karena kan tadi gue dari awal slow leveling kan, gue belajar sendiri. Gue lagi pengen coba bikin visual effect ya, gue nyari yang emang cenderung ke visual effect, studio A, studio B, nggak di YouTube kan banyak. Jadi kalau ditanya dari mana, asli gue buyar karena gue pindah-pindah sana sini, coba di sini ketemu sama teman-teman yang 3D, belajar 3D, ketemu sama teman-teman stick figure, belajar stick figure, ketemu teman-teman yang bikin naskah cerita, ya naskah cerita gitu kan. Karena dia pas alternate universe ya gue udah nggak ada jawaban lagi. Gue mau ngomong bikin cerita udah pernah, acting udah pernah. Jadi wajar tanya sering banget, gue nggak bisa ngasih jawaban yang clear, tapi kalau bisa kalian kayak nanya tutorial atau apa, gue sampai sekarang masih bisa merekomendasiin dari Alan Baker. Kalau kalian tahu animator versus animation yang stick figure tembak-tembakan di Adobe Flash itu tuh. Nah, itu dia juga bikin tutorial 12 prinsip animasi yang menurut gue, walaupun kalian nggak terlalu paham bahasa Inggris, dia pengenalannya udah cukup baik kok. Jadi kalian bisa lewat situ kalau bisa ngomong. Dan ini mulai dari stick figure kan, siapa sih yang nggak mulai gambar dari stick figure sampai sekarang aja sketsa sama ya kayak stick figure dulu gitu kan. Jadi menurut gue cukup bagus buat start. Oke, ini Adi Simok Akbar Ida Mansyanya ada revisi sedikit pertanyaannya. Jadi kayak ini tuh belajar sendiri atau pernah kursus kah atau apa Kak Faiznya? Nah, ini yang lucu. Kayak fakta tahu dari saya. Jadi gue bener-bener full solo sendiri. Bahkan sampai kuliah pun ya karena mungkin udah belajar duluan ya. Jadi di kuliah juga kebetulan dia di tempat yang bukan secara terkhususkan animasi, kan gue joinnya di DKV kan. Jadi pas peminatan animasi pun juga hitungannya masih standar, apalagi kalau misalnya di kampus-kampus swasta kan mereka nggak ada pemilihan level orang masuk kan, yang penting mereka mau belajar dari nol gitu loh. Jadi nggak bisa dosen itu langsung naris standar, lu minimal harus bisa bikin animasi, nggak ada. Jadi semua bener-bener mulai dari nol. Makanya juga auditing itu harus gue sendiri yang ngembangin kan. Dan ya lucunya ya karena udah terjun duluan. Dulu tuh pernah ditawarin di diklat, gue lupa diklat yang namanya apa, tadinya di Cibubur di tahun 2017-18 gitu.
Harusnya kan kalau jadi pengajar, walaupun itu asisten kan kita ada syaratnya minimal ikut diklat sekian kali dulu gitu kan. Ada sertifikasinya juga tuh. Somehow karena gue disuruh buat ngebantuin dulu dari Tawakal Studio buat gantiin yang di Cibubur, gue langsung ngajar di situ. Jadi pas cerita sama pengajar lainnya, Kak Hafiz, lu belum pernah ikut? Belum Pak, jadi nggak tahu ini disuruh ngapain. Justru gue malah belajarnya dari situ. Jadi gue tipe orang yang kayak ya udah gue masuk dulu ke medan perang yang gue belum tahu apa, terus gue scanning di situ apa aja yang bisa gue jadiin senjata, apa aja yang bisa gue pelajarin, dan ya udah tinggal sekreatifnya kita aja ngembangin di mana-mana. Kalau tips dari gue yang selalu gue pegang dan selalu gue saranin kalian, jadi kalau misalkan ada sering live stream gue pasti sering banget bilang namanya teori sebab akibat. Jadi kalau kalian belajar, biasakan kalian tuh tahu dulu sebabnya apa dan untuk apa kalian belajar itu, akibatnya apa. Kalau kalian udah kuat di situ, kalian pasti belajar apapun itu kuat banget. Kalian nggak bakal kayak abis ini lupa. Jadi kan kalian, gue mau bikin misal orang jalan. Ya, gue tahu berarti kalau jalan kan kakinya narik, badannya ketarik gitu kan. Akibatnya apa? Ya udah, gerakannya jalan maju. Jadi itu yang misal gue bisa titik teori soal. Wah, mantep ya. Semoga terjawab ya tadi. Berarti udah tahu jawabannya kalau itu solo leveling, oke? Jangan nunggu orang dulu, gerak dulu sendiri. Karena memang yang cuman bisa tahu kita tuh bisa apa enggaknya dari keinginan diri sendiri dulu. Bener kan, Kak Faiz kan? Benar, Gitu. benar. Ini kan solo ya, gitu. Mungkin sama kodam-kodamnya, jadi kan bareng ya. Jadi banyak dari ahlinya. Benar. Oke, terus ada pertanyaan lagi dari mana nih? Tadi dari YRJAF. Kak, gimana sih caranya imajinasin suatu gerakan di animasi? Karena aku masih susah banget buat gerakin suatu karakter. Boleh nih dijawab sama Kak Lingga. Kan mantep banget tuh gerakan 3D-nya gitu. Boleh dong di-spill gimana cara imajinasiinnya? Soalnya masih susah nih, kayak belum kebayang dar gitu. Silahkan. Sebenarnya nggak begitu animasi banget ya. Maksudnya kan kalau animator gitu jatuhnya kan, kalau gerakin kan, gue kan emang generalis aja lah, maksudnya A sampai Z gitu kan, nggak detail. Kalau gue sih biasanya kayak kalau bikin karakter apa gitu kan, kayak kita kalau muka apa kayak lu mau videoin deh apa dari A sampai Z dulu, kayak lu gerakan jalan nih, lu videoin buat referensi gitu kan. Terus lu kerjain tuh dari mana sampai mana, terus dari A sampai B gitu kan dari awal sampai akhir dulu, terus dipotong-potong lagi gitu. Gue nggak tahu secara ini ya, gue orangnya otodidak juga kan. Sampai itu gue juga belajar sama dulu ada komunitas gitu di Noun Animation, itu gue belajar awal tuh sama Bang Jaki gitu kan, dia ngajarin interface Blender tuh apa gitu, terus gue ngulik lagi gitu kan, Blender apa, dan itu kalian tuh jangan berharap banget dapat lebih dari kampus deh, gitu aja sih. Kalian harus belajar sendiri gitu. Jangan dapat dari kampus tuh nggak ada apa-apanya. Soalnya gue pas awal ada kelas 3D, bukannya gue suruh belajar, gue malah jadi suruh ngasdos sama dosennya. Oh, mantep banget ya. Ini ada juga nih khusus nih buat Kak Lingga, mumpung ya masih gitu, Haji mumpung ya. Ini kan ada dari Razanova, belajar 3D modelingnya di web mana? Soalnya buat tugas kuliah katanya. So belajarnya di mana gitu? Kursus kah? Atau tadi Noun Animation tadi itu ya, bareng-bareng ya? Kalau yang website untuk kuliah? Gue belajarnya tuh otodidak sih, kayak tuh. Terus sama ikutan komunitas apa-apa gitu kan, kayak sama balik lagi tadi gue ikutan pelatihan animasi di Bali Diklat juga 3D sebagai 3D modeler gitu. Cuman kalau kebanyakan lebih di luar kayak di YouTube sih, kebanyakan kayak YouTube. Gue malah nggak di fase kayak orang-orang belajar Blender pertama bikin di Blender dulu atau apa itu, bikin gelas atau apa, gue nggak belajar kayak gitu-gituan sih. Gue nggak tahu apa lah gitu kan. Itu gue lebih ke biasanya lu pengennya apa, target lu apa, kayak lu pengen modeling nih, ya udah cari aja lu pengen modeling apa gitu. Dan jangan terbiasa, kalau belajar jangan terbiasa dulu lu download dari ini, buat maksudnya kayak lu ubah apa. Kalau lu mau belajar bener otodidak, kalau di 3D modeling lu bisa download, tapi cuma buat referensi, interface-nya tuh kayak gini ya, face-nya tuh kayak gini, protokol gini, lebih ke kayak gitu sih. Ya paling akan
Itu gue banyak di YouTube sih, sama ikutan komunitas-komunitas gitu-gitu sih. Oh, mantep banget ya. Berarti tetap balik lagi nih hampir sama dengan Kak Faiz. Kalingga pun juga otodidak, belajar sendiri. Inisiatifnya tuh tinggi ya gitu. Jangan jangan nunggu dulu gitu. Itu kapan jadinya? Ini benar-benar kayak kita harus buat diri kita sendiri gitu kan ya. Itu real solo player gitu. Baru nanti ketemu orang-orang yang kayak amazing juga gitu kan, dar-der-dor gitu. Nah, oke, ini ada yang menarik nih. Mantep banget Kak Elvani Ramadhani ya. Ini untuk Kak Adel. Halo Kak, aku mau nanya ke Kak Adel. Kalau bikin portofolio storyboard itu yang lebih dilirik itu soal apa sih? Terus apakah ada preferensi template seperti landscape standar atau potret seperti Jepang, atau itu kembali lagi pada target perusahaan yang dituju? Oke, silahkan Kak Adel dijawab. Thank you ya Elvani. Kalau untuk bikin portofolio storyboard, yang dilirik itu tuh lebih apakah kamu ngerti soal angle, shot, jenis-jenis shot di storyboardnya itu. Soalnya kan di pembuatan itu kan ya apa ya, storyboard itu kan salah satu pilar dari pembuatan film atau animasi ya. Jadi kalau yang ditunjukin kayak misalkan key shot-nya gitu, misalkan kayak buat contohnya animasi Transformer, itu kan action dan sci-fi ya. Mungkin kamu bisa nunjukin dari satu episode itu key shot yang paling kerennya tuh apa gitu, beberapa shotnya apa gitu. Sejauh ini paham nggak? Komen aja gitu. Nah, selain itu template-nya itu sih itu sebenarnya kadang tergantung dari si studionya kayak gimana. Tapi dari aku tuh nyiapin 2 versi yang template yang 3 gambar itu di aplikasi Storyboard Pro itu ada nyediain. Kamu nanti save ada macam-macam bentuknya. Jadi kamu nggak perlu ribet naruhin gambarnya. Terus sama aku nyiapin versi videonya. Jadi ya mereka langsung ngeliatin gambarnya gerak aja itu. Namanya animatic storyboard. Nah 2 poin itu. Soalnya kan ya namanya juga itu tuh buat bantu buat pembuatan animasi atau film kan, kita pasti nggak mungkin nunjukin gambarnya flat aja kan kayak komik gitu kan, pasti ada juga yang gambarnya tuh harus dinamis, angle-nya mungkin dari atas, dari bawah atau dari mana gitu, lebih di sananya sih point out yang diambilnya. Paham nggak sejauh ini? Pokoknya aku ngomongnya kan muter-muter. Enggak, itu dijelas banget kok Kak Adel gitu tuh, paham tuh, mantep banget, berarti kan bagus ya penjelasannya. Nah, di sini kan berarti juga harus paham dengan 12 prinsip animasi ya gitu. Iya, itu juga termasuk. Bener kan ya? Bare minimum banget, karena kan yang mau dibikin kan itu krusial banget ya storyboard artis tuh gitu. Kalau gambarnya cuma gepeng doang gitu kan ya, kalau misalkan memang 2D aset gitu kan ya nggak masalah, tapi kalau misalkan 3D tapi cuma geser doang begini kan tidak menarik ya gitu kan. Nah, itu semoga terjawab ya gitu. Jadi emang fondasinya dari 12 prinsip animasi itu harus dikencengin dulu gitu. Nanti kalau tuh udah bisa gambar, 12 prinsip animasi itu juga udah ngerti gitu. Gitu. Oh, ini ada tambahan deh, satu lagi nih. Sebelum kita lanjut, ini dari Ania Yesi Hidayanti. Kak Adel buat animatic storyboard-nya di mana, Kak? Itu di Storyboard Pro. Storyboard Pro. Harmony Storyboard Pro. Itu ada kok. Jadi kamu kalau udah ngebuat di sana mirip-mirip Toon Boom Harmony, tapi ini khusus storyboard-nya. Sama bikinnya sama kayak bikin animasi, tapi nggak perlu halus banget kayak animasi ya. Kalau misalnya orang lari ya buat aja pose dia lari kayak berapa shot aja gitu. Percepatan pergerakan frame-nya juga bisa diatur di sana. Nah, nanti pas di ekspornya itu tuh bisa dalam bentuk PDF atau nggak video animasi di situ. Jadi sana udah paket lengkap lah. Nah, tuh yang dijawab sama Kak Fatwa. Catat ya. Mantep banget ya gitu kayak oh my god, udah jam segini ya, udah nggak sadar banget kita udah di pertanyaan terakhir banget gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita nanti tutup gitu, untuk kejar waktu juga biar kalian bisa tidur juga gitu ya. Untuk pertanyaan terakhir nih, untuk masing-masing dari kalian ya, para narasumber yang dar-der-dor hebatnya. Nah, pesan apa yang mau kalian kasih nih untuk teman-teman yang mungkin kepikiran, aduh gimana ya nanti masuk dunia animasi gitu, kayak jangannya lah untuk mereka gitu, tapi jangan yang nakut-nakutin ya kayak nanti gini gitu, tetap berikan hope gitu. Oke, ingat ya guys ya gitu ya, awas nih ya. Oke, kita mulai dulu dari Kalingga deh, boleh mau kasih wejangan apa untuk teman-teman, pesan-pesan terakhirnya ya, singkat saja. Gue sebagai ini ya, yang industrinya lebih ke korporat gitu kan, kayak apa ya, gue balik lagi deh, kalau kita dari awal kayak lo pengen belajar 3D gitu, lo ngeliat Blender tuh jangan lihat keseluruhan, itu di Blender tuh banyak kerjaan, dan itu
lu bukan animator doang, bikin modeling apa-apa. Lu belajar tuh kalau lu mau fokus, ya udah modeling, dan lu nggak usah kepo animasi dulu apa-apa gitu-gitu. Jadi lu kadang orang yang belajar 3D itu kan dia kaget tuh, banyak banget tool-toolnya gitu-gitu. Nah lu fokus aja, lu kalau lu pengen jadi modeling, pelajarin aja yang di modeling, yang lain ya udah lupain aja lah, jangan, nggak usah tahu lah gitu. Ntar kalau lu akan pusing sendiri gitu-gitu. Ntar kalau pengen belajar animasi ya udah yang kebutuhan animasi aja yang dipakai gitu kan. Kalau mau masuk industri kreatif, apa ya, ekspektasinya diturunin lah, apa yang ininya, kayak dunia tuh mungkin karena ini masih nggak baru juga, tapi kayak jujur industri kreatif belum begitu sehat buat nyampein work balance. Ya mungkin ada beberapa tempat yang udah oke lah gitu kan. Lebih ke siap mental aja, dan apa ya, selalu kosongin gelas, selalu pengen belajar, jadi jangan pernah nganggap gelas tuh penuh air, tapi kosongin aja, apapun lu terima aja. Kalau ada, ini gue dari guru gue pernah bilang ke gue kayak, kalau lu udah tunjuk ya udah lakuin aja, tapi lu harus ada diri, lu bisa nggak, gitu aja sih. Mantep banget ya wejangannya gitu. Tetap kayak jangan terlalu tinggi banget gitu kan, tapi juga jangan terlalu rendah banget gitu kan. There's still hope for us kok guys di industri kreatif ini gitu kan ya. Nah oke, itu tadi kan dari Kalingga ya. Nah kalau dari Kak Adel sendiri gimana nih? Mau kasih wejangan apa untuk teman-teman kita yang mau pertama kali terjun ke dunia animasi gitu? Ya, tadi kan aku juga banyak ya ngelihat dari chatnya, ada kalau misalkan pengalamannya nol di dunia animasi gimana, atau kalau nggak bisa gambar kayak gimana gitu kan. Kalian gak usah khawatir, karena kan sekarang nggak perlu ya masuk kuliah atau kampus yang sampai bertahun-tahun, karena kan sekarang juga ada kayak les animasi, ada workshop animasi. Contohnya kayak kita sekarang di sini nih, Mariang Animasi kan juga salah satu platform untuk ngajarin animasi, jadi bisa menunjang kalian di bidang karir animasi. Nah itu ya kalau yang misalkan dari nol banget. Nah di sisi lain, kalau pengen terjun, itu benar-benar kalian harus perhatiin ya dari lokernya, karena kadang mereka lokernya A, tapi pas kalian deskripsinya itu tuh sampai A, B, C, D, itu benar harus diperhatiin. Oke? Soalnya bisa aja mereka jadinya mengeksploitasi kita, skill kita gitu. Jadi itu diperhatiin banget. Oke? Ya kayak kasus-kasus yang sebelumnya. Kasus Loker Semarang, itu paling ramai banget. Kasus Brandoville, itu juga tuh. Itu kan yang kalau kita lihat dari luar ya keren karyanya gitu kan. Tapi dalamnya tuh gitu. Itu kan baru berapa tahun kan baru terkuaknya. Jadi untuk ngelamar, perhatiin banget itu lokernya kayak gimana. Terus ya aku setuju tadi dari Lingga, emang kita tuh harus terus belajar, kosongin ke gelas gitu, beradaptasi dengan segala macamnya. Karena aku pun sempet emang ngedinai banget soal AI. Sumpah guys, aku tuh benci banget sama AI gitu kan. Tapi akhirnya aku masuk kerjaan yang animasinya tuh udah pakai AI sebagian besarnya itu tuh, dan ya udah aku beradaptasi. Dan ada saudaraku pun bilang gitu, ya walaupun ini orang awam, dan ini tuh bisa jadi motivasi juga buat aku, kayak justru yang bisa orang yang bisa survive untuk di dunia modern sekarang dan kedepannya, orang yang bisa mengoperasi AI itu sendiri gitu ya. Karena ya gimana, kita harus beradaptasi dengan keadaan gitu. Itu sih kalau menurut aku ya, terus produktif, perkembangan gambar gerakin aja terus, walaupun ya AI berkembang ya, yang niru-niru gambar Ghibli, tapi tetap kan itu kita juga yang ngebuat gambar itu juga gitu loh. Pokoknya jangan kecil harapan. Dan kita tuh orang kreatif gitu, dengan otak kreatif pasti ada aja jalannya. Anjay, keren banget gue, makasih. Oh tentu saja, bener. Di sini aku pengen highlight juga gitu, bukan membenarkan AI ya gitu, tapi balik lagi memang kita kan sudah digembor-gemborkan dengan AI, dan kadang memang ada perusahaan juga yang harus membutuhkan itu penunjang karir gitu loh. Jadi kayak kayak mau nggak mau sebenarnya kita kayak terpaksa untuk bekerja seperti itu. Nah itu kayak aku juga bisa ngelihatnya, sudut pandang lainnya adalah ya udah, kalau misalkan itu pekerjaan, itu memang tanggung jawab, dan kalian juga punya sesuatu yang misalkan harus ya bayar sendiri atau ngekos sendiri, itu kan mau nggak mau ya, kayak kita nggak bisa terus-terusan jadi idealis kita gitu. Nah tapi itu bisa diluapkan dari karya kita sendiri gitu loh, ya kan? Jadi kayak oke tuh full AI silahkan, aku jadi bisa bikin fokus, mau bikin komik, mau bikin animasi sendiri segala macam, karena itu udah full AI gitu. Jadi kayak balik lagi, kayak kita boleh idealis gitu, tapi kalau misalkan kayak kalian belum stable gitu segala macam gitu, kayak mau nggak mau kan juga ya udah kita ngikut aja dulu, baru kita mau bikin karyanya itu terserah ya gitu. Itu yang aku dapetin, insightful banget gitu
gitu ya. Nah, oke untuk yang terakhir nih, wah buat penutupan dari pesannya Kak Eureka Faiz, sang suhu, silahkan waktu dan tempatnya dipersilahkan ya untuk teman-teman yang mau berkecimpung di dunia animasi. Aduh, gue terakhir gue harus ulti lagi dong ini. Aduh. Ulti silahkan. Ya udah, gue kasih pantun lah ya. Pergi ke Cakep. pasar tiba-tiba hujan. Cakep. Jangan lupa membawa payung. Ya, gue cuma ngasih tau doang sih kalau hujan bawa payung kan. Masa nggak bawa payung hujan-hujan dong ntar. Bener kan? Kalau hujan bawa payung kan? Kalau hujan repot kali. Jadi ya apa ya sudah sama apa kalian kalau mau terjun kalian udah prepare dulu kalian kalau pertanyaannya dari nol enggak kita nggak pernah namanya kalian berkarya itu nggak pernah namanya dari manusia itu punya imajinasi yang mana imajinasi itu sangat amat luas jadi tanpa kalian punya apa-apa kalian masih ada otak buat berpikir buat bikin imajinasi itu udah modal kalian walaupun ntar ya tadi rada nyinggung AI ya walaupun ntar teknologi udah berkembang, walaupun saingan kalian nggak cuma angkatan kalian, nggak cuma angkatan kalian, bahkan angkatan gua aja masih banyak yang nganggur, ya kan. Kalau kalian punya imajinasi yang bisa dipoles, gue masih yakin kalian bakal bisa lolos, masih bisa apa ya, mencetak nama kalian gitu. Entah kalian ikut di perusahaan, entah kalian solo leveling, entah kalian ya tiba-tiba punya orang dalam atau apalah ya kan pasti dengan kekuatan imajinasi kalian masih bisa selama kalian bisa mentranslatekan itu dengan baik ya kan. Please jangan jadi villain guys kalau imajinasi juga bahaya juga misalkan jadi villain ya. Jadi ya itu pesan dari gua aja kuatkan imajinasi kalian, translatekan dengan benar, ntar kalian bakal jadi bintang asik. Mantap banget gak tuh, pokoknya kayak selama kita masih hidup ya guys, kita masih bisa terus-terusan untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu, karena balik lagi yang bisa menciptakan seni ya karya itu adalah diri kita sendiri, karena that's the emotion right gitu, aduh jadi jaksel maaf ya. Karena emosi kita yang situ yang membedakan dengan AI ini gitu kan, tetap kita sendiri yang bikin gitu, tetap kita bisa membuat karya, kita bisa tunjukin gitu loh. Selalu akan ada harapan untuk kita semua, kita lawan, kita demo gitu kan, mantep banget nih. Nah ini sambil aku juga penutupan dan sebelum aku lempar juga ke MC ya terakhir, jadi kayak karena kan kita udah selesai ya gitu kan, gak kerasa banget ya ini tuh isinya bener-bener daging banget semuanya, tiga-tiga kayak ini keren banget nih. Orang Maring animasi tuh memang nggak langsung pick random ya, bener-bener kayak ini dapat hidden gem dari mana nih, bisa dapat spill ya, bisa join nanti ya kayak kita ngobrol ya. Terus kayak bayangin aja dari tadi tuh kayak wah ini isinya daging banget sih, yang awalnya mungkin kalau dari aku sendiri ya sebagai moderator tuh kayak aduh aku agak insecure, aduh ini udah AI, tapi pas ngelihat jawaban mereka semua tuh kayak ada hope lagi, kayak oh kita modal itu ada inspirasi, kita lagi makan gitu ada inspirasi gitu kan, semuanya tuh ada inspirasinya gitu loh. Jadi itu kan benar-benar yang bikin dari aku pun sendiri, apalagi mungkin teman-teman yang kayak mau mulai banget itu langsung terpikirkan langsung oh seperti ini, udah kepikiran untuk budgetnya, untuk inspirasinya, mulai dari mana gitu, bisa solo leveling juga, bisa pokoknya kan untuk dari kita sendiri kan yang bisa bergerak gitu kan. Jadi kayak ini tuh bener-bener hebat banget. Aku seneng banget juga jadi moderator di sini gitu ya. Aku juga mau ngucapin juga kayak para narasumber, Kak Faiz, Kak Lingga sama Kak Adel yang udah partisipasi di sini gitu. Terus teman-teman juga yang aktif banget dar-der-dor gitu. Ini aku ngeliat ini sesinya nih rame banget gitu. Bukan yang krik-krik kayak yang dosen diem kayak ada yang mau tanya gitu. Meskipun aku belum ngeliat muka kalian. Oh, tapi nanti ini kita akan ada sesi foto, oke? Itu kalau yang bisa open cam itu boleh kita sesi foto bersama ya. Karena aku pengen banget nih juga ngeliat kalian juga gitu loh ya. Dan aku juga berterima kasih juga nih sama para panitia yang udah menyediakan tempat ya acaranya gitu, yang udah tadi juga mungkin struggling untuk menerima para peserta gitu loh. Kalian kayak tetap harus ada kreditnya ya gitu. Kita foto dulu ya, foto habis itu nanti ada kata-kata terakhir dari MC, singkat saja nanti. Jadi kita foto dulu ya guys, tolong panitia MC-nya untuk di screenshot, ntar ya 3/4 jangan lupa. Aku ambil alih bentar ya semuanya. Oke, aku mau jaksel dikit. Oke. What's up everybody? Siap-siap. Mau yang open cam? Silakan open cam. Open mind boleh open mind. Yang mau open cam. Ya, nanti aku kirim shot ya. Bisa semua nggak ya? Di ini aja Mel, kalau misalkan nggak muat gitu. Cakep-cakep banget kan, Masya Allah. Udah berpose aja, ikut deh berpose. Ya oke.
boleh berpose-pose. Ada YouTuber yang lain juga. Top banget kalian tuh keren-keren. Wajah-wajah penerus bangsa. Aku percaya sama kalian. Yang terpresidennya ada 50 nih mengisi. Ada Ya. 30.000 orang di sini. Screenshot kalian semuanya. Buat Tunjukkan Iya. pose tercantik kalian. 1, 2, 3. Lihat ya. Nah, ini dia. Oke, maaf ya guys ya, aku agak kudet ternyata pakai Google Meet ini. Oke, semuanya Kita yang setia menunggu. boleh bergaya ya, yang cantik, yang ganteng, yang non-binary juga boleh. Siap ya? Wes, 1, 2, 3. Sekali lagi, pose model atau pose non-model juga boleh. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman ya. Terakhir, boleh pose lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak. Oh, keren banget. Tapi jangan cabut dulu ya, guys. Jangan cabut dulu. Jangan cabut dulu. Tahan. Orang tuh. Siapa tuh orang tuh? Siapa keluar? Tarik nanti. Jangan keluar, guys. Jangan tinggalin aku. Ayo singkat saja, Kamel. Aku kasih sedikit kata penutup ya. Nggak lama kok. Tadi kan ada obrolan kayak ide itu dapat dari mana aja. Semua dimulai dari yang kecil. Itu benar banget. Apalagi buat kalian yang tertarik buat belajar 3D animasi, kami dari Maring Animasi masih membuka pendaftaran kursus ya buat 3D. Ini buat basic 3D-nya. Yang tertarik boleh langsung hubungin Animasi di WhatsApp atau boleh tanya-tanya dulu juga boleh. Nggak perlu modal 100 juta, di bawah 1 juta juga dapat. Langsung diajarin dengan yang udah ada pengalaman. Sayangnya bukan Kak Faiz, tapi kalian bisa mungkin suatu hari kerja seperti Kak Faiz juga. Mungkin ya, kita kan nggak ada yang tahu. Nah, di sini buat yang mau nanya-nanya dulu boleh langsung chat aja. Tidak ada masalah. Yang mungkin masih mau lihat-lihat dulu, boleh lihat-lihat dulu. Jangan lupa follow kita di Instagram juga ya teman-teman, karena nanti mungkin suatu hari bakal ada acara yang sama lagi. Nah, taunya dari mana? Taunya dari Instagram kita, sosial media kita nanti selalu update apapun itu. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi, Kak Mad? Sudah sih ya semuanya. Jadi biar kita habis ini kan udah ketemu nih. Tahu udah sudut pandangnya dari 3 narasumber, udah dar-der-dor. Itu saatnya kita processing, kita istirahat, jangan lupa makan, minum. Ingat-ingat ya jaga kesehatan, boundaries. Kalian adalah pejuang bangsa. Ya, oke, kita dar-der-dor, kita bombardir semua karyanya. Ditunggu ya. Siapa tahu nanti kalian bakal diundang di Maring Animasi. Oke, nanti aku lagi yang jadi moderatornya ya. Hahaha, oke. Boleh Lagi banget tambah nih. Kamel. Nggak ada, dari aku sudah cukup banget, udah diwakilin sama Kak Made yang dar-der-dor, meledak dah semuanya itu. Terima kasih banyak semuanya yang udah hadir hari ini, sampai jumpa di acara selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe atau follow Instagram kita biar tahu nih, bisa jadi mungkin 1 juta subscriber Kak Faiz, show real ya, nggak tahu deh, show fashion show. Jadi mungkin tadi kebalik, bisa mungkin bagian kepala belakangnya itu yang di reveal ya. Kita kan nggak ada yang tahu ya. Jadi kalian subscribe karena bisa jadi kita A1 nih informasinya. Nah, dari kalian yang mau istirahat dan udah mau cabut, sudah dipersilakan cabut. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Istirahat. Love you guys. See Arigato. you. Kamsahamnida. Shisha. Terima kasih. Dadah. Terima kasih ya. Bikin animasi 3D yang natural dan fluid kayak gini atau gini, Maring Animasi punya kelas basic 3D animation yang cocok banget buat pemula. Gak pernah ngedesain atau megang Blender? Gak perlu minder. Kamu juga bakal dibimbing sama kakak mentor yang ramah banget, no mahal, no ribet. Ditutorin full sama mentor berpengalaman sampai paham banget. Kapan lagi coba? Yuk